Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Deng Sompa di channel Ewa Kos 13. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap kuat dan semangat semuanya ya. Dan terima kasih telah mengklik video di channel yang tergantung mood ini. Dan selamat mendengarkan ocehan dari Daso. Damho menatap Yu Gi-yung dengan tajam. Tatapan yang terlihat seolah-olah akan meledak. Tatapan yang terdapat kekerasan yang ekstrim. Yu Gi-yung tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di Songgyung dengan niat membunuh sebanyak ini. Satu-satunya orang di sekte dewa yang memiliki niat membunuh seperti itu adalah Yul Cheon. Dia mirip namun sangat berbeda dari Yul Cheon. Aku tidak bisa mengukur siapa lebih kuat di antara keduanya. Yul Cheon seperti pemburu yang tenang dan terkendali, sementara dia adalah binatang buas yang ganas, gumam Yu Gi-yung. Apa ini keputusanmu? Tanya Damho. Secara pribadi, aku merasa kasihan atas apa yang terjadi padamu. Tetapi, aku tidak berarti memiliki alasan untuk menceritakan semuanya padamu, jawab Yu Gi-yung. 12 tahun yang lalu, sebelum bertemu dengan Damho, dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Namun dia berbeda dari sebelumnya. Dia berhasil melewati neraka, dan sekarang tidak ragu-ragu ketika harus membunuh. Pedang dewa di bulan terbenam. Sebuah seni pedang yang diturunkan hanya kepada satu orang dalam sekte iblis. Legenda mengatakan bahwa orang yang menciptakan pedang dewa di bulan terbenam mampu menghancurkan bulan malam. Teknik itu benar-benar kuat. Damho bahkan sampai meringis kesakitan menahan tekanan dari aura pedang tersebut. Kulitnya terasa begitu perih, seperti sedang ditusuk-tusuk jarum. Yu Gi-yung menerjang ke arah Damho dengan cepat. Diikuti dengan auranya yang begitu kuat membuat Damho sulit untuk bergerak. Namun, Damho masih sempat menangkis pedang Yu Gi-yung menggunakan tangannya sebelum pedang itu benar-benar menebas tubuhnya. Dia memblokir pedang dewa dari bulan terbenam dengan tinjunya. Namanya sebagai Fish Demon bukanlah bualan belaka, gumam Yu Gi-yung. Pertarungan adalah sebuah aliran. Orang yang kalah dalam hal suasana tidak akan bisa menang. Yu Gi-yung berpikir untuk terus menekan Damho tanpa henti. Flying Moon Destroyed Blade, Setting Moon Blood Mountain, The Godly Blade of the Setting Moon yang dilakukan oleh Yu Gi-yung sangat menakutkan. Tidak seperti kebanyakan prajurit di Songyuan, dia tidak sembarangan membuang-buang energi pedangnya. Setiap kali dia memukul, dia menunjukkan keterampilan dewa di mana dia memadatkan energi menjadi lebih tajam. Mengalir secara alami seperti air, namun keras seperti batu besar. Itu adalah Godly Blade of the Setting Moon milik Yu Gi-yung. Yu Gi-yung mampu membuat Damho terdesak sejauh ini. Dia terus melancarkan serangan pedang dewa dari bulan malam miliknya. Hingga akhirnya Damho yang sudah tidak tahan lagi mencoba untuk menyerang balik. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, menghantamkan kakinya ke tanah dengan cukup kuat, dan langsung melompat ke arah Yu Gi-yung dengan tinju menusuknya. Yu Gi-yung berhasil menangkisnya, namun kekuatan tinju yang begitu kuat dari Damho membuatnya terdorong ke belakang. Aku bisa memasukkan ki ke dalam pedangku untuk melindungi diriku. Tapi, gumam Yu Gi-yung. Di tengah lamunan keterkejutannya itu, Damho langsung melompat ke arahnya. Nasib baik baginya karena masih sempat untuk menghindar. Namun yang dia tidak bayangkan adalah Damho dalam sepersekian detik mengubah gerakan tubuhnya dan arah tendangannya. Wicked Ballistic Kick. Kaki Damho melengkung di atas kepala Yu Gi-yung dan dengan cepat menghantam ke bawah. Lagi-lagi, Yu Gi-yung masih berhasil untuk menghindari tendangan ballistic kick milik Damho. Dia benar-benar kuat. Setiap kali kami bertukar pukulan, rasanya organ-organ tubuhku akan meledak. Tinjunya memiliki bobot yang berat, hampir seberat gunung. Pada tingkat ini, dia mungkin cocok untuk Yul Cheon. Yul Cheon adalah orang terkuat yang kukenal, yang memiliki tekad yang dapat menahan badai apapun dan teguh seperti gunung. Hanya karena dia, aku bisa berada di tempatku sekarang ini. Aku pikir tidak akan ada orang yang sekuat Yul Cheon. Mungkin aku harus mempertaruhkan segalanya, gumam Yu Gi-yung. Kau seharusnya melakukan itu sejak awal. Aku terjebak di tempat yang tidak memiliki cahaya sama sekali. Bukankah aku memerlukan kompensasi dari seseorang? Ucap Damho. Damho tidak menunggu respon dari Yu Gi-yung dan langsung kembali melompat ke arahnya. Di saat yang bersamaan, di belakang Damho ada sebuah pedang yang menuju ke arahnya dengan cepat.
Beruntungnya Damho dengan cepat menyadarinya, membalikkan badannya dan langsung menangkis pedang tersebut. Orang yang menyerang Damho dari belakang itu adalah orang yang sempat Damho temui di pasar beberapa waktu yang lalu. Orang itu menahan Jinbo untuk mengancam Damho agar mau menghentikan pertarungannya dengan Yum Yu-gyung. Aku bertanya-tanya, mengapa adik perempuanku sangat terlambat? Tampaknya seorang pria tampan telah menahannya, ucap pria berpedang itu. Apa kau juga seorang prajurit dari Sekte Iblis? Tanya Damho. Aku dari Sekte Dewa tepatnya. Namaku Shin Mu-wol. Dan kau siapa? Tanyanya. Damho lalu menyebutkan namanya juga pada pria itu. Ah, Fish Demon ya. Senang bertemu denganmu. Aku tidak berpikir aku akan bertemu Fish Demon yang sangat terkenal. Damho, ucap Shinmu. Damho berjalan perlahan ke arahnya. Kau sebaiknya tidak melakukan itu, ucap Shin Mu-wol. Jika anak itu terluka, kau akan mati, balas Damho. Aku mengerti. Lagi pula, aku tidak berniat membunuh anak ini. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini dengan tenang bersama dengan adik perempuanku. Bukankah begitu adik perempuan? Ucap Shinmu dan diiyakan oleh Yum Yu-gyung. Yum Yu-gyung lalu menanyakan bagaimana dengan utusan iblis emas kepada Shin Mu-wol melalui telepati. Shin Mu-wol mengatakan kalau dia telah kehilangannya. Shin Mu-wol juga mengatakan kalau utusan iblis emas lebih licik dari apa yang dia perkirakan. Dia butuh bantuan Yum Yu-gyung untuk saat ini. Dia juga menanyakan kepada Yu-gyung bagaimana dengan relik sucinya. Tentu saja Yu-gyung menjawab kalau dia masih belum mendapatkan petunjuk. Kita harus segera mengambil artefak itu. Dengan begitu, kita bisa menghentikan aksi solo pemimpin sekte itu. Aku mendengar kabar bahwa pemimpin sekte pergi ke Gunung Xiaocheon, ucap Shin Mu-wol. Damho menyadari pembicaraan telepati keduanya. Artefak. Aksi solo pemimpin sekte. Ini adalah campuran kata-kata yang tidak kukenal. Gumam Damho. Bolehkah kami pergi sekarang? Tanya Shin Mu-wol. Damho berpikir jika dia bergerak atau melakukan tindakan secara sembrono, Jinbo akan mati. Aku akan melepaskanmu untuk hari ini. Tinggalkan Jinbo. Kau akan menjadi orang yang memegang teguh kata-katamu, bukan? Balas Shin Mu-wol. Aku tidak mengatakan dua kalimat berbeda dengan satu mulutku, ucap Damho. Dia lalu melepaskan Jinbo. Anak muda, aku pikir kamu harus menurunkan berat badanmu demi kesehatanmu. Kalau begitu, pergilah, ucap Shin Mu-wol. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, ucap Damho. Itu akan berbeda dengan hari ini, balas Yum Yu-gyung. Maafkan aku saudara, ucap Jinbo. Damho mengatakan tidak apa-apa dan tidak perlu memikirkannya. Keterampilan Shin Mu-wol adalah kesepakatan. Dalam beberapa aspek, dia bisa menjadi ancaman yang lebih besar daripada Yum Yu-gyung. Tidak ada yang bisa Damho dan Jinbo lakukan untuk saat ini. Damho juga mengatakan selama mereka terus berada di Jianghu, mereka akan bertemu lagi dengan Yum Yu-gyung dan juga Shin Mu-wol suatu hari nanti. Sementara itu, pembangunan aliansi Murim berjalan dengan lancar. Kemunculan utusan iblis emas adalah katalis utama dari pembangunan yang begitu cepat. Konstruksi aliansi Murim juga hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menciptakan kelompok-kelompok yang lebih kecil, serta memilih anggota-anggota utama. Para pemimpin dari 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar terlibat dalam perdebatan sengit tentang topik ini. Mereka semua berebut untuk menjadi pemimpin dari aliansi Murim. Setiap orang memiliki konsensus untuk menggabungkan kekuatan Murim, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang ingin kehilangan kekuatan dan hak mereka. Setiap hari akan ada teriakan dan teriakan, tetapi seiring berjalannya waktu, formasi mulai berantakan. Hingga akhirnya diputuskan bahwa yang akan memimpin aliansi Murim adalah seorang pejuang dengan reputasi tinggi yang diundang dari luar. Otoritas pemimpin aliansi Murim benar-benar yang terbesar. Dalam keadaan darurat, mereka memiliki kekuatan untuk mengirim prajurit dari masing-masing faksi dan memerintahkan mereka. Itu adalah otoritas yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh kekuatan Murim. Untuk mencegah pemimpin aliansi Murim menjadi terlalu merasa benar sendiri, 20 orang tetua ditunjuk. Sebagian besar berasal dari 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Itulah inti dari apa yang telah dinegosiasikan dan disepakati bersama sebelumnya. Jika bukan karena Fish Demon, aku bisa memiliki suara yang lebih besar dalam aliansi Murim, gumam Nam Gongchang. Tidak lama kemudian, masuklah Nam Gongso yang membawa sebuah informasi penting tentang para bandit hutan hijau. Saat ini, putri pemimpin bandit hutan hijau berada di Yuyang, ucap Nam Gongso. Putri Huang Kyungmun, ucap Nam Gongchang. Hutan hijau Huang Kyungmun. Dia sudah sangat dikenal di Jianghu.
karena dia bandit-bandit hutan hijau terkenal sebagai kekuatan yang dahsyat. Dia mengirim putrinya yang sangat dia cintai ke Yuyang, gumam Namgongja. Dia lalu bertanya pada Namgongso apakah bandit-bandit hutan hijau mencoba mengacaukan aliansi Murim. Pasti ada kemungkinan untuk itu, jawab Namgongso. Pertama, temukan keberadaannya. Kita akan membahas detailnya setelah itu. Ingatlah hal ini, hanya temukan keberadaannya dan amati saja dia. Kau tidak boleh sembarangan melakukan kontak dengannya, perintah Namgongjang. Setelah pergelangan tangan Namgongso dipatahkan oleh Damho, dia telah kehilangan semua kehormatannya. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi karena rasa malu. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Aku tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu, gumam Namgongso. Danau Donting dan Yuyang memiliki titik masuk yang sama. Itu memungkinkan untuk menyerap segala sesuatu tentang negara tersebut. Proses dan persediaan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekaligus, memungkinkan Yuyang mengalami ledakan keberuntungan. Tempat itu dipenuhi oleh para prajurit yang mencoba mengamankan tempat dalam aliansi Murim. Di sisi lain, hampir tidak ada kapal yang berangkat. Aliansi Murim cukup menakjubkan. Semua orang tampaknya berkumpul di satu tempat. Bukan hanya faksi-faksi besar, tetapi bahkan faksi yang lebih kecil mengirimkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, ucap Hua Haireong. Mereka mungkin masih membiarkan kekuatan utama mereka tetap utuh di sekte mereka, balas Mo Ilguang. Mungkin batu yang terpojok bertemu dengan pahat mason, ucap Haireong. Dia juga memberitahu Mukil agar menghentikan aktivitas mereka dan hanya mengamati pergerakan dari aliansi Murim. Haireong lalu bertanya, apakah ada pergerakan dari bandit tajir hitam? Bagaimanapun, Jo Yun San bukanlah seseorang yang tidak akan melakukan apa-apa, pikirnya. Il Guang mengatakan bahwa belum ada informasi tentang pergerakan mereka. Perhatikan baik-baik. Dia tidak meninggalkan kesan pertama yang baik, ucap Haireong. Tidak lama kemudian terlihat ada dua kapal yang sedang mengarah ke kapal mereka. Menurut Il Guang, tidak ada seorang pun yang bisa menarik perhatian di kapal ini. Haireong juga mengatakan kalau kapal-kapal itu pasti akan datang untuk mereka berdua. Saya punya firasat buruk tentang hal ini, ucap Muk Il Guang. Kita harus bersiap menghadapi apapun, balas Haireong. Mereka berasal dari aliansi Murim dan memerintahkan agar kapal yang dinaiki oleh Hua Haireong dan juga Muk Il Guang segera berhenti. Aku, Namgongso dari aliansi Murim. Bisakah kamu memberitahu namamu, Nona? Ucap Namgongso. Mengapa kamu ingin tahu? Tanya Haireong. Kami mendapat kabar bahwa ada mata-mata dari hutan hijau di kapal ini, balas Namgongso. Haireong menanyakan apa hubungannya dengan mereka berdua. Seseorang melaporkannya beberapa waktu yang lalu bahwa ada seorang gadis manis bersama dengan seorang pria yang memegang kapak. Mereka telah datang ke Yuyang untuk menyelidiki pergerakan aliansi Murim, ucap Namgongso. Apa yang kalian semua lakukan? Pergi dan tangkap mereka berdua, perintahnya pada prajurit aliansi Murim yang dia bawa. Nona, mundurlah, ucap Il Guang. Prajurit-prajurit aliansi Murim langsung melompat ke kapal Haireong dan menyerang mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mendekati nonaku tanpa seizinku, ucap Muk Il Guang. Dan perkelahian di kapal itu pun terjadi. Kita lalu berkunjung ke bar Nyonya Cheongsang, di mana An Kyo Ik menerima sebuah informasi penting dari bawahannya. Dia menanyakan keaslian dari informasi itu, dan bawahannya mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari seorang murid di dalam hutan hijau. Oleh karena itu, dia begitu yakin. Isi informasi tersebut menyebutkan bahwa sudah dipastikan kalau pemimpin bandit air hitam bagian dari hutan hijau adalah Jo Yun San. An Kyo tidak berpikir bahwa mereka akan mendapatkan informasi tentang Jo Yun San secepat ini. Menurutnya, Jo Yun San adalah orang yang sangat ambisius. Pemimpin cabang Homen Yuyang juga mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Jo Yun San di hutan hijau. Tapi, anehnya, mereka belum mendengar Jo Yun San sampai sekarang. Dia telah diidentifikasi berada di sekitar wilayah Hebei, ucap pemimpin cabang. Dia belum melangkah sejauh itu ya, balas An Kyo. Pemimpin cabang menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kita harus memberitahunya. Kesepakatan adalah kesepakatan, jawab An Kyo. Akankah hubungan kita yang terus berlanjut dengannya akan bermanfaat bagi para Homen? Melihat situasinya sekarang, kemungkinan besar dia akan dianggap sebagai musuh aliansi Murim. Jika kita melanjutkan hubungan kita dengannya, aliansi Murim juga mungkin akan menjauhi kita, ucap pemimpin cabang. Jarang ada orang yang menyelipkan akal sehatnya.
Orang-orang itu hanya menghancurkan tatanan dan struktur standar, ucap Ancio. Apa Anda mengatakan bahwa Fish Demon mungkin seseorang seperti itu? Tanya pemimpin cabang. Seorang pelayan wanita datang menghampiri mereka dan menyampaikan jika dia mendengar ada sesuatu yang terjadi di Danau Donting. Beralih kembali ke Danau Donting di mana seseorang yang menyemburkan darah karena terkena kapak dari Ilguang. Nam Gongso tidak menyangka akan ada orang yang begitu berbakat di hutan hijau. Tapi bagaimanapun, dia tetaplah seorang diri meskipun dia begitu liar, pikir Nam Gongso. Para prajurit aliansi Murim terus menyerang Muk Ilguang yang seorang diri. Tapi prajurit-prajurit itu masih begitu lemah untuk melawan Ilguang. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian bagian dari keluarga Namgong jika kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satu bandit pun? Tangkap dia! Teriaknya dengan kesal. Aku harus mengalahkan mereka untuk mendapatkan kembali kehormatanku, gumam Nam Gongso. Ilguang terlalu kuat bagi mereka. Siapapun yang maju akan mati terkena kapaknya. Tidak peduli seberapa banyak mereka maju bersamaan menyerang Ilguang, Ilguang dengan mudah mengayunkan kapaknya dan membunuh mereka satu persatu. Tidak seorang pun yang dia biarkan mendekati Haireong. Semua prajurit yang maju dia tebas tanpa ampun. Ayunan kapak biadab itu menghentikan prajuritku untuk melakukan apapun. Kalau saja aku tidak terluka. Ini semua kesalahan si Fish Demon sialan itu, gumam Nam Gongso. Ilguang, kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi, ucap Haireong. Dimengerti Nona, balas Ilguang. Ilguang menggendong Haireong dan melompat dari kapal tersebut. Kita harus keluar dari sini. Jadi mohon bersabarlah, ucap Muk Ilguang. Sialan, kejar mereka. Kita harus menangkapnya, perintah Nam Gongso. Sialan, si bodoh itu. Segala sesuatunya ditata untuk mereka. Tapi mereka benar-benar menyebut diri mereka sendiri sebagai prajurit dari 5 keluarga besar, ucap Guak Gociol, wakil pemimpin bandit air hitam. Orang yang berada di sampingnya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Para bawahan mereka juga sudah mengejar Haireong dan Ilguang. Jika mereka melarikan diri dari Yuyang dan bersatu dengan cabang kaisar, segalanya akan menjadi menjengkelkan. Setelah kita menyusul, informasikan kepada keluarga Namgong, ucap Guak Gociol. Jika kabar tersebar bahwa kita terlibat, Kaisar akan mulai bergerak. Dia tidak boleh bergerak sebelum kami memulai pemberontakan, gumam Gicol. Sang autor lalu memperkenalkan kita sebuah kota pulau di provinsi Hebei yang bernama Muhan. Termasuk Sungai Yanzi di utara, saluran air sudah begitu lancar. Mereka terkenal sebagai lokasi pusat perjalanan karena memungkinkan orang melakukan perjalanan ke segala arah. Provinsi Hebei khususnya memiliki danau yang besar, dan meskipun terletak di daerah pedalaman, hidangan ikan mereka jauh lebih maju. Saat tiba di sini, hal pertama yang dilakukan Jinbo adalah melihat-lihat pasar. Ikan ini terlihat segar. Saudara bilang dia akan pergi ke toko buku. Jadi, aku harus menyiapkan hidangan ikan untuknya saat dia kembali, gumam Jinbo. Kita diperlihatkan Damho yang sedang berada di toko buku. Dia mencoba untuk menalar dan menyatukan semua kejadian terkait Sekte Iblis jauh yang dia ketahui. Yum Yu-Gyeong, itu adalah fakta bahwa dia dari Sekte Iblis. Aku bertemu dengannya di Sangkar Iblis dan dia sendiri mengakuinya. Shin Mu-wol, pasti dari Sekte Iblis juga. Lalu, bagaimana dengan utusan Iblis Emas? Utusan Iblis Emas secara pribadi menyatakan dia berada di Sekte Iblis. Dengan kata lain, itu berarti mereka harusnya berada di sisi yang sama. Tapi, melalui telepati, Shin Mu-wol mengatakan mereka kehilangan utusan Iblis Emas. Pasti ada sedikit permusuhan ketika berbicara tentang utusan Iblis Emas. Yum Yu-gyeong bilang dia sedang mencari artefak. Artefak Sekte Iblis. Aku tidak pernah mendengarnya. Kisah di dalam Sekte Iblis cukup rumit, gumam Damho. Saat membuka halaman sebuah buku, Damho tiba-tiba berhenti bergerak. Hanya seorang traveler yang bisa berdiri tegak melawan seluruh dunia. Lone Traveler, Lone Wanderer, dan dirinya sendiri. Semakin dia membuka halaman berikutnya, semakin dia terkejut. Pikirannya meledak seperti sayap burung. Pikirannya mengarah ke yang berikutnya dan pada akhirnya, dia kehilangan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Pada saat itu, energi seni bela diri hati yang gelap telah menyelimutinya. Lone Traveler. Kata-kata itu berisi semua yang diinginkan oleh Damho. Aura yang dihasilkan dari energi gelap meluap-luap keluar dari tubuh Damho memenuhi seisi ruangan itu. Perasaan kebebasan tanpa akhir dalam kegelapan. Semakin banyak pikiran Damho berkembang, semakin gelap segalanya. Lalu, ada seberkas cahaya di kejauhan.
Saat Damho mengulurkan tangannya ke cahaya itu, suara terdengar di kepalanya. Kau tidak harus begitu, Damho. Damho mencari asal suara itu dan melihat sang master yang berada di belakangnya. Kau tidak harus begitu, ucap sang master. Master, aku... Damho, kau belum boleh. Damho, lindungi dirimu sendiri, ucap Master Hyunseo. Tubuh sang master melayang, perlahan menjadi semakin kabur. Master, biarkan aku pergi bersamamu, teriak Damho. Sementara itu, di luar kesadaran Damho energinya meledak. Itu juga membuat Damho langsung tersadar dari lamunannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu jatuh begitu saja tanpa disentuh sedikit pun, ucap si penjaga toko. Apa aku jatuh ke dalam keadaan hati iblis? Teknik kultivasi surgawi seharusnya melindungiku dari bahaya jatuh ke dalam kondisi hati iblis. Setelah kehilangan alur pikiranku karena melihat kata-kata Alone Traveler, seni bela diri hati gelap meledak. Seni bela diri hati gelap bergerak sendiri untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Jika aku ceroboh dan jatuh ke dalam keadaan hati iblis, itu tidak akan berakhir hanya dengan toko buku ini, gumam Damho. Aku akan memberikan kompensasi untuk semua ini. Jadi jangan khawatir, ucap Damho. Iya. Aku akan berterima kasih jika kamu melakukan itu, balas penjaga toko buku. Master Damho, ucap seseorang yang baru saja tiba. Damho menanyakan siapa orang itu. Saya Jang So-chul dari cabang Homan Muhan. Cabang Yuyang telah mengirim pesan, jawabnya. Dia memberikan surat yang menyatakan bahwa Jo Yun-san berasal dari air hitam. Jo Yun-san dan para bandit air hitam, ucap Damho. Sementara itu, di kediaman keluarga Namgong, Namgong Chang begitu jengkel ketika mendapatkan informasi jika Namgonso telah bertindak di luar perintahnya. Hutan hijau mungkin sekelompok bandit, tapi mereka memiliki ratusan ribu pasukan. Dan orang yang memegang kekuasaan mutlak atas ratusan ribu pasukan itu adalah Kaisar Hwang Kyungmoon. Jika kita bertarung langsung dengan mereka, aliansi Murim bisa terguncang bahkan sebelum membangun fondasi. Jika orang-orang yang tidak setuju dengan pembentukan aliansi Murim bergabung dengan mereka, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Kirim seseorang ke Su dan suruh dia untuk mundur, ucap Namgong Chang. Haeryong dan Il-gwang berhasil menjauh dari pasukan aliansi Murim dan terlihat baik-baik saja. Apa menurutmu kita bisa keluar dari Yuyang? Pasukan mereka sudah tersebar di mana-mana kan? Ucap Haeryong. Jika kita ingin keluar dari Yuyang, kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita. Membantu, balas Haeryong. Saat ini ada beberapa prajurit dari beberapa sekte. Begitu mereka selesai membangun, kita tidak akan pernah keluar dari Yuyang. Kita harus mencari seseorang untuk membantu kita sebelum itu terjadi, ucap Il-gwang. Seseorang yang bisa membantu. Kalau begitu, ayo pergi ke So-cheong, ucap Haeryong. Nona Yun Gabo, Yun So-cheong, tanya Il-gwang. Yah, jika itu So-cheong, dia akan membantu kita, ucap Haeryong. Homan memberi Damho sebuah kapal untuk kembali ke Yuyang. Kapten kapal hanya menerima satu perintah dari Homan, yaitu membawa Damho ke Yuyang secepat mungkin berapapun biayanya. Sebenarnya siapa pria itu? Bahkan membuat Homan menjadi segugup ini, gumam kapten kapal. Jika kita tidak bisa sampai ke Yuyang hari ini, kita semua akan mati. Jadi cepatlah bekerja, ayo cepat, ucap awak kapal itu. Jo Yun-san, ternyata kau bersembunyi di bandit air hitam, gumam Damho. Akhirnya dia mendapatkan jawaban, namun itu tidak bekerja sama sekali untuk saat ini. Sebaliknya, kepala dan hatinya dengan dingin tenggelam tidak seperti sebelumnya. Saudara, aku sudah terbiasa dengan saudara seperti ini. Tapi untuk hari ini, aku merasa sangat takut, gumam Jinbo. Sebuah istana baru yang cukup besar telah selesai dibangun. Sebelumnya, mereka tidak melihatnya saat mereka meninggalkan Yuyang. Tak terasa malam hari telah tiba, dan kapal yang membawa Damho telah tiba di Yuyang. Damho tidak membuang-buang waktu dan langsung bergegas menuju Homan. Pemimpin cabang juga telah menunggu kedatangannya. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi yang sama seperti ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Rasanya tajam, seperti pisau di hatiku, gumam pelayan itu. Pemimpin cabang mempersilahkan Damho masuk dan bertemu dengan An Kyo-ik. Di mana mereka? Tanya Damho. Mereka ada di Yuyang, jawab An Kyo. Kami sudah mencari keberadaannya. Jadi,
tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Ankyo. Nada suara itu. Kau menginginkan sesuatu, ucap Damho dan dia akan oleh Ankyo. Selamatkan seseorang, lalu aku akan memberitahumu lokasi mereka. Itu adalah syarat jika kamu ingin mengetahui lokasi mereka, ucap Ankyo. Damho dengan serius menanyakan siapa yang harus dia selamatkan. Hwang Haereong, putri tunggal kaisar bandit hutan hijau, Hwang Kyunmun. Sontak begitu terkejut Damho mendengar nama itu. Jika dia kehilangan nyawanya di sini, Yuyang akan menjadi medan perang, lanjut Ankyo. Hwang Haereong, ucap Damho. Sementara itu di aliansi Murim, Nam Gongso terlihat sedang ditampar dan dipukuli. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mencarinya saja? Siapa bilang kau bisa menyerang? Bentak Nam Gongchang. Apa kau mengerti apa yang kau perbuat? Paman, mereka terhubung, jadi aku tidak punya pilihan, balas Nam Gongso. Karena kau keluarga Nam Gong kita mungkin berada di ambang bahaya, ucap Nam Gongchang. Apa maksudnya? Hanya karena satu bandit belaka, ucap Nam Gongso. Nam Gongchang mengatakan itu karena ini berhubungan dengan Hwang Haereong. Jika berita ini tersebar, menurutmu Hwang Kyungmun akan diam? Yuyang akan berubah menjadi medan perang, ucapnya yang benar-benar dibuat marah oleh Nam Gongso. Walaupun begitu, mereka masih kelompok bandit. Bisakah mereka dibandingkan dengan keluarga bergensi yang telah beroperasi selama ratusan tahun? Dan juga, kita juga memiliki aliansi Murim, ucap Nam Gongso. Aliansi Murim harus menangani sekte iblis, bantah Nam Gongchang. Aliansi Murim dipenuhi dengan kekuatan. Mereka juga bisa menangani bandit hutan hijau, balas Nam Gongso. Semakin jengkel pastinya Nam Gongchang mendengar setiap ucapan bodoh yang dikeluarkan oleh keponakannya. Bagaimana seorang anak cerdas seperti dia menjadi seperti ini, pikirnya. Sudah, tidak masalah. Apa yang dilakukan telah terjadi. Kita tidak bisa membatalkannya sekarang. Baiklah, sekali lagi aku akan mempercayaimu, ucap Nam Gongchang. Minta aliansi Murim untuk barisan pamungkas. Kita harus menangkap Hwang Haereong. Begitulah cara kita bernegosiasi dengan Hwang Kyungmun. Kita lalu dibawa ke sebuah daerah kumuh yang ada di Yuyang. Di sana ada Haereong dan Il Guang yang sedang bersembunyi. Il Guang meminta maaf karena ketidakmampuannya membuat Haereong tidak nyaman. Haereong tidak mempermasalahkannya, dan tidak lama kemudian Yun So Cheong juga telah datang. Haereong menanyakan bagaimana hasilnya, namun semuanya akan menjadi tidak baik-baik saja. Mereka mulai barisan pamungkas, ucap Yun So Cheong. Il Guang dan Haereong terkejut. Mereka tidak menyangka pergerakan aliansi Murim akan secepat itu. Awalnya hanya 5 keluarga besar yang bergerak, tapi sekarang 9 sekte besar juga bergabung. Itu cukup banyak untuk seluruh aliansi Murim bergerak. Maafkan aku, akan bagus kalau aku punya kekuatan, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Yun Gabo merupakan bagian dari aliansi Murim, ucap Yun So Cheong. Omong kosong, aku tahu kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, balas Haereong agar Yun So Cheong tidak menyalahkan dirinya sendiri. Song Li menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka harus kabur dari tempat ini. Pasukan aliansi Murim mulai menggeledah daerah kumuh ini. Haereong juga membujuk Yun So agar tidak merasa sedih dan segera pergi. Karena jika dia ketahuan memiliki hubungan dengan Haereong, itu akan berdampak buruk bagi Yun Gabo. Yun So memberitahu Haereong bahwasanya ada gerbong yang disiapkan di bagian luar Yuyang. Itu disiapkan oleh Homan. Jadi, itu akan aman, ucap Yun So Cheong. Haereong berterima kasih atas bantuan yang diberikan Yun So padanya. Nona, kita harus pergi sekarang, ucap Song Li. Yun So Cheong memahami situasinya dan akhirnya mereka berdua juga langsung pergi meninggalkan tempat itu. Prajurit dari aliansi Murim menggeledah satu persatu rumah di area kumuh itu. Mereka diwajibkan menemukan Haereong dengan cara apapun. Tikus kecil. Mereka akan sangat menderita kalau sudah tertangkap. Bandit hutan hijau. Dia tidak akan berani datang ke jantung aliansi Murim dan menyebabkan keributan, kan? Ucap Nam Gongso. Di sini kami menemukan mereka di sini. Teriak salah seorang prajurit di sana. Tangkap mereka dengan segala cara, perintah Nam Gongso. Mukil Guang tidak bisa lepas dari pandangan aliansi Murim. Mau tidak mau, dia harus mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kekuatan aliansi Murim tidak ada habisnya. Ada banyak musuh tapi stamina Muil Guang sudah mencapai batasnya. Blood Moon Death String Art.
Meskipun begitu kuat, teknik itu menghabiskan energi seseorang begitu banyak. Muk Ilguang tidak dalam posisi untuk mempertimbangkan pilihannya. Kapak Ki yang luar biasa mengelilingi area tersebut. Satu persatu prajurit dari aliansi Murim tewas di bawah ganasnya kapak milik Ilguang. Ilguang bertarung dengan sekuat tenaganya. Dia sama sekali tidak akan mundur sedikit pun. "Ilguang, hati-hati!" teriak Haireong yang melihat Nam Gongso melompat ke belakang Ilguang. Ilguang lambat menyadarinya. Pedang milik Nam Gongso menancap cukup dalam di punggungnya. "Dasar tikus kecil!" teriak Ilguang yang memutar badannya dan mengibaskan kapaknya. Meskipun dia berhasil memukul mundur Nam Gongso, dia juga mengalami luka yang cukup parah di belakangnya. Dia mengalami cedera serius. "Jangan sia-siakan kesempatan ini dan tangkap dia sekarang," perintah Nam Gongso. Mereka kembali maju menyerang Ilguang dari segala sisi. Haireong begitu khawatir dengan Ilguang, dia berniat pergi untuk membantu Ilguang. Namun, sayangnya, dia sendiri juga sedang dikepung dan bahkan tangannya harus terkena pedang dari prajurit aliansi Murim. "Nona!" Melihat Haireong dalam bahaya, Muk Ilguang mencoba untuk melakukan Mad Twisting Wind Slash, sebuah versi terkuat dari Bloody Heaven X Art. Namun, karena energinya telah terkuras habis, dia tidak bisa menggunakan sepenuhnya teknik tersebut. Dia tidak punya energi yang tersisa. "Kalahkan dia!" teriak Nam Gongso. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Dia menjadi bagian dari kelompok naga yang bangkit untuk melindungi Haireong. Dan dia senang bisa melakukannya di sisi Haireong. "Nona," gumam Muk Ilguang. Huang Haireong adalah segalanya baginya. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu menyelamatkan Huang Haireong. Hanya itu satu-satunya pilihannya. Muk Ilguang berusaha sekuat mungkin untuk mengumpulkan setiap energi terakhir yang tersisa darinya. Ki-nya mulai terkumpul. "Semuanya, berhati-hatilah," ucap Nam Gongso. Dia menghempaskan kapaknya di tanah. Great Reverse Blood Art. Muk Ilguang menciptakan arus balik dengan Ki-nya dan meledak. Dia bisa menunjukkan beberapa kali lipat kekuatan normalnya. Namun, setelah beberapa saat, dia akan mendapatkan efek samping yang serius atau bahkan kematian setelah penggunaan teknik tersebut. "Nona, apakah Anda baik-baik saja? Aku akan mengantarmu. Kita harus keluar dari sini," ucap Ilguang. Kenapa? Kenapa kau melakukannya?" "Great Reverse Blood Art," tanya Haireong begitu sedih. "Ini adalah satu-satunya cara aku bisa melindungimu. Hidupku tidak penting dan tidak peduli apa yang terjadi padaku," ucap Ilguang. "Ilguang," ucap Haireong yang begitu sedih bahkan sampai meneteskan air matanya. Kaki Muk Ilguang menggebrak tanah dengan kuat. Setelah melakukan Flying Step teknik, Muk Ilguang lolos dari blokade dalam hitungan detik dan melarikan diri. Dia memeluk Haireong dengan erat, menggendongnya menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih memegang erat kapaknya. "Aku harus melarikan diri dari area ini. Nona, tidak apa-apa sekarang. Jadi tolong bersabarlah," gumam Muk Ilguang. Apa ya? Apa dia punya kekuatan lain? Tidak mungkin melakukan Flying Step teknik saat Ki-nya habis, gumam Nam Gongso. Saat di udara, ada tangan yang tiba-tiba muncul tepat di hadapan Muk Ilguang. "Sih, aku akan kehilanganmu kalau aku terlambat sedetik pun," ucap kakek-kakek itu. Serangan telak menghantam tubuh Muk Ilguang dan membuatnya terpukul mundur. Muk Ilguang jatuh terhampas ke tanah dengan kuatnya. Dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan tiba-tiba itu. Dia adalah tetua sekte Chungsung berambut putih, Master Chunggu, ucap mereka. Apa yang membuat keributan ini begitu besar hanya karena mengurus para bandit rendahan seperti ini, ucap Chunggu. Master Chunggu adalah orang yang membenci siapapun yang dianggap musuh. Ia juga tidak kenal ampun dalam menghadapi musuh dan satu-satunya cara baginya untuk merasa lega adalah dengan menghukum mereka. Sampai-sampai dia mendapatkan julukan Godly Devil Destroyer. Sialan, kenapa harus sekarang? Gumam Nam Gongso. Benar, jadi gadis itu adalah putri Huang Kyungmun. Sudah terlalu lama. Huang Kyungmun, saatnya untuk menyelesaikan urusan kita, gumam Chunggu. Benarkah gadis itu adalah putri Huang Kyungmun? Tanyanya. Nam Gongso membenarkan bahwa gadis itu adalah putri Huang Kyungmun. Sepanjang hidupku, aku telah dipermalukan sekali dan itu karena Huang Kyungmun. Sampai hari ini, aku belum melupakan penghinaan itu. Aku sudah mencoba menantangnya beberapa kali,
Tapi dia terus menghindariku demi keamanan hutan hijau. Jika aku menangkapnya, Hwang Kyungmon tidak akan punya kesempatan selain melawanku, ucap Junggu. Meskipun Muk Il-gwang sudah kehabisan tenaga, dia masih berusaha untuk bangkit. Hentikan omong kosongmu. Selama aku di sini, tidak akan ada orang yang bisa mendekati Nona, ucapnya. Il-gwang, ucap Haeryong. Kau tidak bisa mendekati Nonaku, ucapnya yang kembali berdiri tepat di hadapan Junggu dan tidak membiarkannya lewat. Aku memuji semangatmu, tapi percuma jika skillmu tidak bisa mendukungnya, ucap Junggu dan kembali meletakkan telapak tangannya di dada Il-gwang. Serangan Junggu jelas tidak mampu ditahan oleh Il-gwang yang sudah terluka parah dan kehabisan energi. Haeryong hanya bisa menunduk menangis melihat Il-gwang yang dihajar habis-habisan oleh Junggu. Blood Piercing Fist, sebuah teknik tinju di posisi teratas dari sekte Chungsung. Setelah dikuasai, itu sangat kuat, tetapi butuh banyak waktu dan usaha untuk mempelajarinya. Itu berarti tidak banyak orang di sekte Chungsung yang bisa melakukannya. Junggu mendatangi Haeryong. Dia mengangkat dan mencekik lehernya. Aku tidak menyayangkan hidupmu hanya karena wajah cantikmu. Ini untuk menyeret keluar ayahmu, Hwang Kyungmon, ucap Junggu. Haeryong meludahi wajah Junggu menggunakan darahnya. Kau bajingan, ucap Junggu. Dia langsung menampar Haeryong beberapa kali. Kalau kau dari hutan hijau, kau seharusnya tinggal di sana saja. Beraninya kau membuat keributan setelah masuk tanpa izin ke aliansi Murim. Aku akan mencabik-cabikmu di depan Hwang Kyungmon. Saat dia ingin menampar Haeryong sekali lagi, dia berhenti karena merasakan aura yang begitu kuat sedang mendekat. Aura ini mengguncang jiwaku. Ini, dia seorang ahli, gumamnya. Semua orang juga dibuat merinding dan begitu ketakutan hanya dengan merasakan aura yang begitu mengerikan dari orang itu. Junggu melepaskan dan membanting Haeryong ke tanah dan fokus dengan aura yang semakin mendekat. Suara langkah kaki itu, gumam Nam Gongso. Siapa itu? Tanya Junggu. Itu dia. Sialan. Damho? Tanya Junggu dan diiakan oleh Nam Gongso. The Fist Demon. Dia juga disebut The Bloody Star of Xinjiang. Kau bicara tentang iblis terkenal itu, balas Junggu. The Fist Demon. Jadi dia iblis. Itu adalah tugas aliansi Murim untuk memusnahkan semua iblis. Dan adalah tugasku untuk mengalahkan iblis tunggal ini dan menyelamatkan ratusan orang, ucap Junggu. Nam Gongso juga bertanya-tanya kenapa Damho datang ke tempat ini. Damho lalu melirik ke Haeryong yang sudah terluka sangat parah. Ada amarah yang tidak bisa dijelaskan terlintas di mata dan hatinya. Haeryong dengan sisa-sisa tenaganya berusaha untuk bangkit. Kakak, ucapnya ketika melihat sosok Damho yang kini ada tidak jauh dari hadapannya. Mendengar Haeryong yang memanggilnya kakak dan fakta bahwa kondisi Haeryong yang begitu parah membuat Damho semakin marah. Berhenti, ucap Junggu. Menyingkir, balas Damho. Apa? Ucapnya yang terkejut mendengar balasan dari Damho. Kaulah yang harus pergi. Ini tidak lain adalah wilayah aliansi Murim, lanjutnya. Damho menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Tatapan yang membuat Junggu berkeringat dan terdiam. Aku belum pernah melihat mata yang begitu dalam dan gelap sepertinya. Serta niat membunuh dari mata itu, gumam Junggu. Junggu bersiap dengan kinya untuk menyerang Damho. Kau sebaiknya pergi kecuali kalau kau ingin berakhir menjadi musuh aliansi Murim, ancam Junggu. Aliansi Murim, balas Damho. Benar, tempat ini dalam kendali aliansi Murim, balas Junggu lagi. Para warrior aliansi Murim juga ikut bersorak menyuruh Damho pergi. Orang-orang bodoh itu dengan sangat mudah terprovokasi dan dibodohi oleh klan Namgong dan para tetua-tetua yang rakus. Wilayah ini adalah aliansi Murim. Tidak ada alasan kami untuk takut padamu. Dia juga manusia. Yah, tidak ada yang perlu ditakutkan, teriak mereka. Kau adalah api liar yang menyebar kalau tidak ada yang dilakukan. Tapi aku akan mengusirmu sebelum itu terjadi, ucap Junggu. Jadi kau tidak akan menyingkir ya, balas Damho. Junggu berpikir jika Damho dibiarkan maka yang lain akan mengikuti jalannya juga. Jadi sebelum itu terjadi, Junggu berniat untuk menghabisi Damho.
Damho tidak banyak basa-basi. Selagi Chunggu bersiap dengan tekniknya dan bergumam, Damho langsung melesat ke arahnya. Tinjunya menderat tepat di rahang Chunggu dengan sangat mudah. Pengecut, ucap Chunggu yang terlempar akibat kerasnya tinju Damho. Namgongso dan prajurit yang lainnya juga dibuat begitu terkejut karena Chunggu dapat dipukul mundur hanya dengan satu pukulan dari Damho. Tidak cukup dengan satu pukulan, Damho kembali menuju ke arah Chunggu dan mengirim tinju sekali lagi. Setelah itu, mata Damho tertuju pada Huang Haireong yang berlumuran darah. Ini, perasaan aneh apa ini? Melihat penderitaan anak itu, membuat amarahku mendidih. Sebelumnya, aku tidak pernah merasa begitu gelisah secara emosional sejak aku meninggalkan Kang Ho, gumam Damho. Dia berjalan mendekati Haireong. Saudara, ucap Haireong. Fist Demon, apa kau menyadari apa yang kau lakukan? Beraninya kau ikut campur dalam urusan aliansi murim, ucap Namgongso. Aliansi murim? Yah, aliansi murim diciptakan untuk melindungi tatanan yang kuat dan melawan kultus iblis. Tapi kau telah memberikan pukulan besar pada aliansi murim hari ini. Mulai hari ini, kau adalah musuh publik dari aliansi murim, teriak Namgongso. Para prajurit aliansi murim bersorak menyetujui apa yang dikatakan oleh Namgongso. Mereka terlalu menganggap tinggi aliansi murim hingga buta. Kau pasti akan menyesal. Beritahu dia bahwa aliansi murim adalah pusat Kang Ho, perintah Namgongso pada semua prajurit aliansi murim. Serang dia! Semua prajurit yang ada di tempat itu tanpa terkecuali melompat dan maju bersamaan menyerang Damho dari segala arah. Damho sama sekali tidak gentar dan takut akan nama besar aliansi murim. Dia berdiri menanti setiap orang datang dan meledakannya. Damho menghantamkan kakinya ke tanah untuk menciptakan fondasi yang kuat. 1 orang meledak, 2 orang meledak, 3 orang meledak. Siapapun yang maju dan terkena tinju Damho secara langsung akan mati tanpa kompromi. Darah dengan cepat membanjiri area tersebut. Para prajurit juga mulai merasakan ketakutan. Ini gila. Dia monster, ucap Namgongso. Semuanya mundur. Kita tidak akan bisa menang melawannya, ucap Namgongso yang berlari paling depan. Akan tetapi, Damho tentu tidak akan membiarkan Namgongso meninggalkan tempat ini dengan kakinya sendiri. Dia lalu melompat dan langsung meraih bahu Namgongso. Lepaskan aku, ucap Namgongso. Aku sudah memperingatkanmu, balas Damho. Peringatan? Jadi, maksudmu aku harus menjalani sisa hidupku karena takut padamu, ucap Namgongso. Ini bahkan lebih buruk dari kematian. Namgongso yang sudah melepaskan perban di tangannya lalu bersiap dengan energi di kedua tangannya. Namun Damho tidak akan menunggu Namgongso untuk menyerangnya dan langsung melesatkan pukulannya tepat di perut Namgongso. Kita lalu dibawa ke aliansi murim. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Bentak Namgongchang. Itu cepat katakan. Tuan muda Namgongso sudah mati. Hah? Omong kosong macam apa itu? Sudah mati. Siapa yang membunuh So? Teriaknya penuh amarah. Alhamdulillah kawan-kawan, bukan hanya karena video yang berakhir, tapi karena 1 orang sok keras berdeba juga telah mati. Wahahaha. Woi admin psikopat ya. Wah biarin. Ini adalah tawa puas dariku. Saya Nara Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namgongchang memanggil semua petinggi aliansi murim. Dia mengadakan rapat dan mengatakan tentang kematian keponakannya. Dia juga mengatakan bahwa ini tidak akan berakhir hanya dengan Namgongso saja. Seorang pria bernama Fist Demon telah menginjak-injak otoritas aliansi murim. Pada tingkat ini, fondasi aliansi murim akan terguncang. Aku tidak bisa lagi menonton Fist Demon merajalela. Aku pasti akan menyingkirkannya dan mengembalikan kebanggaan aliansi murim, ucap Namgongchang. Tetua lainnya pun terprovokasi oleh perkataan Namgongchang. Mereka juga setuju untuk tidak tinggal diam saja sementara Fist Demon mempertajam taringnya. Ini berkaitan dengan kebanggaan murim. Mereka setuju dan berniat untuk memburu bahkan melenyapkan Fist Demon. Apa yang kau pikirkan, Hyun? Tanya Namgongchang. Kenapa kau bertanya padaku tentang itu? Bukankah Fist Demon dari sekte Gunung Hua? Balas Namgongchang. Memang, itu masa lalu.
ucap Hyun. Apa kau bilang kalau itu tidak lagi? Tanya Nam Goncang lagi. Dia meninggalkan sekte Gunung Hua dulu. Apa yang kau maksud adalah murid yang menolak tradisi? Bahkan dari sekte Gunung Hua yang bergengsi. Apa seorang penatua sepertiku bisa memaafkannya? Ucap Hyun. Mereka lalu menyusun rencana, mengatur tim pemburu untuk menyingkirkan Damho sebelum menjadi ancaman yang lebih besar. Mereka bahkan berniat merekrut warrior terbaik. Master bela diri terhebat di aliansi Murim akhirnya mengambil tindakan. Tidak akan ada tempat di mana Fish Demon bisa bersembunyi. Ini adalah dunia di mana yang kuat adalah aturan. Tapi, kecemasan apa ini? Gumam Nam Goncang. Kita lalu dibawa ke sebuah goa di suatu gunung yang entah di mana. Terlihat ada Mukil Guang yang masih terbaring akibat duka yang dia terima. Dia mengigau dan terus saja memanggil nonanya. Ilguang, apa kau baik-baik saja? Dengan nafasnya yang terengah-engah, dia mengatakan kalau dia baik-baik saja. Haireong menyuruhnya untuk tetap diam dan beristirahat saja. Efek setelah sirkulasi darah balik masih tersisa, jadi tidak perlu untuk banyak bergerak. Aku pasti menderita luka dalam yang cukup parah. Tidak aneh jika aku sudah mati saat ini. Tapi, seseorang telah melakukan pertolongan pertama padaku, gumam Ilguang. Ilguang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Haireong mengatakan bahwa kakaknya telah membantunya. Tidak jauh dari goa tempat mereka bersembunyi, terlihat ada seorang pria yang sedang sekarat. Nama pria itu adalah Gong So Chu. Dia adalah tangan kanan Guak Geo Cheol, pemilik Black Bamboo Spear. Dia menyusup ke aliansi Murim untuk menghasut para warrior. Dia mencoba untuk membunuh Haireong dengan bantuan warrior. Tapi, Fish Demon datang dan malah membuatnya terluka sampai sekarat. Itu juga merupakan hari di mana Nam Gongso muntah darah hingga mati. Taktik Gong juga naik dalam asap dan cermin. Itu sungguh menakutkan hingga membuat Gong Sochu tidak bisa bergerak karena ketakutan yang dia rasakan. Sosok Gong Sochu menarik perhatian Damho. Meskipun sudah lama berlalu, masih ada wajah-wajah yang dia ingat dengan jelas oleh Damho. Gong Sochu adalah salah satu dari orang-orang itu. Itu, kau, ucap Damho. Gong Sochu tentu heran bagaimana bisa Damho mengetahui siapa dia. Apakah Jo Yun San yang mengirimmu? Tanya Damho. Bagaimana aku tahu itu? Jawabnya yang begitu terkejut. Damho menyiksa Gong Sochu sepanjang malam. Gong Sochu bingung kenapa dia disiksa oleh Damho. Dan lalu dia segera sadar bahwa Damho adalah satu-satunya yang selamat dari sebuah desa yang telah mereka rampas. Guak Go Cheol dan lainnya menemukannya dalam keadaan yang sekarat. Dia bertanya-tanya siapa yang melakukan itu padanya. Ini sungguh bencana, pikir Guak Go Cheol. Gong Sochu, apa yang terjadi? Tanya Guak Go Cheol. Lari, ucapnya dengan sisa-sisa tenaganya. Seperti yang diharapkan. Kau datang, ucap Damho dari balik pohon. Siapa kau? Ucap Guak Go Cheol. Ini Guak Go Cheol, pemilik Black Bamboo Spear kan? Jawab Damho. Bajingan ini. Itu, Fish Demon, ucapnya dengan begitu geram. Fish Demon, ucap Gong Sochu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Sial, Gong Sochu adalah umpan, ucap Guak Go Cheol. Biarkan aku mengajukan satu pertanyaan padamu. Kenapa kau terus mengejar Huang Haireong? Tanya Damho. Huang Haireong, aku tidak tahu kenapa kau penasaran. Tapi ini masalah hutan hijau, balas Guak Go Cheol. Bunuh dia. Tapi dia, ucap bawahannya yang benar-benar takut untuk melawan Damho. Ayo cepat, jika kita tidak menghentikannya, kita semua akan mati, perintahnya dan berada paling depan maju menyerang Damho. Sang autor tidak memperlihatkan bagaimana orang-orang itu dibunuh oleh Damho. Dan jelas pada hari itu, langit menjadi gelap akan darah mengalir seakan menjadi sebuah sungai kecil di tengah hutan. Selamatkan aku, ucap Guak Go Cheol yang ternyata belum dibunuh oleh Damho. Damho sengaja menyisakannya seorang diri, menyiksanya dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Jadi, anak yang kau culik adalah Huan Haireong? Tanya Damho. Guak Go Cheol mengatakan bahwa benar anak itu adalah Huan Haireong. Aku akan menjualnya sebagai budak. Tapi pemimpin mengetahuinya dan dia langsung dibawa pergi oleh pemimpin. Aku hanya takut gadis itu akan mengingat masa lalunya dan mencoba membalas dendam.
Jadi, aku mencoba untuk menyingkirkannya. Tolong, tolong ampuni aku dan selamatkan hidupku, ucapnya. Di mana kau menculik Haireong? Tanya Damho lagi. Itu adalah desa terpencil di kaki Gunung Taibak di Provinsi Sangzi. Aku ingat dengan jelas anak nakal yang kutemui di sana. Dia menggigit leher temanku dan membunuhnya, jawab Gua Gocheol. Akhirnya, apakah itu sebabnya? Dia tidak terlihat seperti orang asing sejak awal. Gumam Damho yang begitu terkejut mengetahui fakta sebenarnya bahwa Haireong adalah adiknya yang sudah terpisah sejak pembantaian di desanya waktu itu. Dia mengingat bagaimana perasaannya begitu bergejolak ketika dia pertama kali berbicara dengan Haireong waktu itu. Huang Haireong baru berusia 2 atau 3 tahun ketika dia diculik. Wajar kalau dia tidak mengenaliku pada pandangan pertama, gumam Damho. Damho juga menanyakan di mana keberadaan Hyuk Sui Chai. Gua Gocheol mengatakan itu di Gunung Yunha di Provinsi Jiangxi. Anak yang kau panggil Huang Haireong, namanya bukan Huang Haireong. Dia adalah Dam Gareong. Itu nama adikku yang kau culik, ucap Damho. Adik? Aku kan orang seperti itu. Aku melakukan itu semua karena Joyun-san yang menyuruhku. Tolong ampuni aku, ucapnya. Namun Damho tidak akan pernah memaafkan semua orang yang terkait dengan pembantaian di desanya dan menculik adiknya. Dia langsung menginjak kepala Gua Gocheol hingga pecah dan mati. Di mana salahnya? Tinju berlumuran darah dan bau darah yang menjijikan ini. Aku tidak bisa menyeret Gareong ke dalam kehidupanku yang seperti ini. Anak itu seharusnya tidak pernah menjalani kehidupan yang sama denganku, gumam Damho. Kita beralih ke goa tempat mereka bersembunyi. Di sana terlihat mereka yang sedang memuji keahlian memasak jinbo. Sungguh menakjubkan kamu bisa membuat hidangan ini dengan bahan terbatas. Makanan ini membuatku merasa berenergi, ucap Muk Il-kwang. Seperti yang diharapkan, makanan yang dibuat oleh adik Jinbo memang adalah yang terbaik, ucap Haireong. Mereka benar-benar merasa beruntung karena Jinbo bisa menyediakan makanan enak setiap harinya. Jinbo tersipu malu karena terus dipuji oleh kedua orang itu. Dia juga mengatakan jika ada yang ingin mereka makan cukup katakan saja. Mereka terlihat bahagia, tertawa bersama seakan tidak ada beban dan masalah yang menimpa mereka. Yah, begitulah seharusnya kau hidup dengan senyuman. Aku telah hidup sebagai orang asing sejauh ini. Kamu seperti denganku. Kamu juga memiliki kehidupanmu sendiri. Hiduplah sebagai Huang Haireong seperti yang telah kamu lakukan selama ini, bukan Dam Gareong. Kamu terlihat jauh lebih nyaman saat menjadi Huang Haireong daripada Dam Gareong. Itu sudah cukup bagiku, gumam Damho. Sepertinya tubuhmu sudah sembuh, ucap Damho yang keluar dari balik pohon dan menghampiri mereka. Oh, kakak, ucap Haireong. Ini semua berkatmu, ucap Mo Il-kwang. Itu melegakan. Jinbo, ayo, balas Damho. Muk Il-kwang berterima kasih kepada Damho atas semuanya. Damho hanya mengatakan kalau Muk Il-kwang sekarang terlihat lebih baik. Damho juga memuji Jinbo karena Jinbo juga telah melakukannya dengan baik. Jinbo hanya tersenyum dan tertawa. Mereka berempat lalu bersiap-siap untuk pergi. Haireong menanyakan kemana tujuan mereka. Gunung Hua, jawab Damho. Jika itu Gunung Hua, maksudmu sekte besar itu? Kamu tidak perlu melakukan itu, kakak, ucap Haireong. Damho tersenyum dan mengatakan kalau itu tidak apa-apa. Fish Demon adalah orang yang mengerikan. Betapa kejamnya dia terhadap seseorang begitu dia mengidentifikasinya sebagai musuh. Haireong sudah melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Tapi dia juga begitu yakin kalau Damho ada di pihak mereka. Sementara itu, pihak aliansi masih berusaha mengejar dan mencari jejak Damho dan lainnya. Pemimpin tim pengejar itu menilai mereka bisa mengejar jejaknya jika mereka lebih cepat. Mereka kesulitan untuk mengejar kelompok Damho. Bahkan kapten mereka sendiri tidak bisa menemukan jejaknya. Para anggota tim pengejar itu menganggap meskipun mereka cukup beruntung untuk melacak keberadaan Damho, mereka semua juga pasti hanya akan mati jika berhadapan dengannya. Lalu, apakah kita punya pilihan? Kita harus melakukannya apapun yang terjadi, ucap kapten mereka. Kaptennya mengatakan bahwa akan sulit untuk mengejar mereka jika mereka berhasil meninggalkan Provinsi Hunan. Oleh karena itu, mereka harus segera bergegas sebelum Damho meninggalkan Hunan. Tim pengejar aliansi Murim tiba di pinggir sungai. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak-jejak aneh.
Sungai itu mengarah langsung ke sungai Yangtze. Kapten tim juga menanyakan apa yang aneh dengan itu. Sepertinya mereka mencoba untuk keluar dari provinsi Hunan melalui sungai Yangtze, ucap kapten. Iya, maksudku itu aneh, balas wakilnya. Si kapten mengatakan itu adalah hal yang wajar. Jika mereka naik perahu, mereka bisa keluar dari provinsi Hunan lebih cepat. Si wakil membenarkannya. Tapi jika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa terdampar di perahu di tengah-tengah sungai Yangtze. Kalau kau terdampar di tengah sungai Yangtze, tidak akan ada jalan keluar. Jadi kenapa kau naik perahu? Ucap wakil yang membuat si kapten semakin kebingungan. Dia bukan orang bodoh. Dia cukup pintar. Sulit dipercaya jika dia akan mengambil tindakan seperti itu, lanjutnya. Jadi, maksudmu dia sengaja memancing kita? Tanya kapten. Si wakil mengaku kalau itu hanyalah dugaannya saja. Lalu para bawahannya dikagetkan karena ada sosok orang tua yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Mereka bertanya-tanya sejak kapan orang tua itu duduk di batu itu dan siapa dia sebenarnya. Orang tua itu sangat mencurigakan karena menghalangi mereka, pikirnya. Kami adalah warrior aliansi Murim. Siapa senior yang menghalangi di tengah jalan? Tanya si kapten. Semua orang memanggilku Socheon-san, jawabnya sembari memainkan alat musiknya. Nada yang dihasilkan dari petikan pipa yang dia gunakan mengeluarkan energi yang sangat aneh dan kuat. Itu membuat tubuh mereka mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Seni bela diri orang ini tidak normal. Ini adalah energi yang tidak pernah kualami sejak aku mulai belajar seni bela diri. Pipa. Alunan musik yang keluar dari pipa itu membuatmu merasa ngantuk, gumamnya. Wakilnya perlahan-lahan mulai tidak sadarkan diri. Si kapten mencoba untuk membangunkannya namun gagal. Semuanya, bangun! Dia membuat kita tertidur dengan suara aneh itu, teriak si kapten. Akhirnya, teriakannya membuahkan hasil. Semua bawahannya tersadar kembali namun Linlung tidak tahu apa yang sedang terjadi. Socheon memujinya karena bisa tetap terjaga bahkan setelah dia mendengarkan lagu yang membangkitkan jiwa dan hati. Kapten bergumam bahwa musik yang dia mainkan sungguh mematikan dan kejam. Dia juga menanyakan siapa sebenarnya orang tua itu. Bukankah aku sudah bilang nama aku Socheon-san? Ucap Socheon. Tim pengejar aliansi Murim menanyakan apa hubungannya dengan Fish Demon. Fish Demon? Tanya Socheon. Hah, anak yang membuat dunia menggeliat akhir-akhir ini kan? Dia adalah junior yang aku minati. Tapi dia tidak berhubungan denganku, ucap Socheon. Lalu, kenapa kau menghalangi kami? Apa kau tidak tahu kalau kami adalah warrior aliansi Murim? Ucap si kapten. Kalian adalah warrior aliansi Murim. Itu sebabnya kalian harus diblokir, balas Socheon. Ucapan Socheon membuat si kapten menjadi panik. Dia bertanya-tanya apa maksud dari orang tua itu. Bukankah kau bilang kau membentuk aliansi Murim untuk menghentikan kultus iblis? Tanya Socheon. Kultus iblis? Tidak mungkin, ucap Socheon semakin panik. Yah, benar. Aku dari Sing Yusu. Sing Yoso merupakan salah satu faksi iblis. Sing Yoso itu sebutan kultus iblis. Kau adalah warrior iblis, ucap si kapten. Socheon tidak mengelaknya sama sekali. Si kapten juga langsung memerintahkan para anggotanya untuk menyerang Socheon dan menangkapnya untuk dibawa ke aliansi Murim. Socheon-san memetik pipanya. Dia menggunakan pipanya dengan sangat baik. Satu gelombang suara langsung menyapu bersih area itu. Seperti ombak besar yang menerjang bumi, menghantam batu karang yang sepi. Gelombang suara itu menghantam tim pengejar dari aliansi Murim yang membuat mereka berlalu begitu saja. Semua yang terkena gelombang suara itu akan runtuh dan jatuh. Mereka tidak akan bisa menahannya. Satu gelombang suara menghancurkan jantung mereka. Itu adalah gelombang suara yang luar biasa dan kuat. Ini disebut Tenli Annihilation Sound. Sudah lama aku tidak menggunakannya. Tapi aku tidak tahu apakah kau akan menyukainya, ucap Socheon. Socheon-san adalah salah satu dari 7 iblis besar dari sekte iblis dan satu-satunya penerus Tenli Annihilation Arts. Nama panggilannya adalah Tenli Reaper. Itu berarti tidak ada kehidupan dalam radius 10 li darinya. Aku ingin tenang, tapi kau menggangguku. Sekarang kau harus membayar harganya. Jadi jangan merasa bersalah. Tidak lama lagi, aku akan mengirim yang lain ke sisimu segera, ucap Socheon-san. Jangan konyol.
Kalau kami mati seperti ini, aliansi Murim, mereka pasti akan membalaskan dendam kami. Kau masih belum tahu kekuatan aliansi Murim, ucap si kapten. Kurasa karena itulah kau dengan berani memprovokasi kultus iblis, balas So Cheon. Bukan hanya kelompok pengejar yang dipimpin oleh Yun Chang Hua yang dimusnahkan hari itu. Sekitar 300 orang anggota kelompok pengejar dalam radius 10 li dari So Cheon-san muntah darah dan mati. Krisis di Kang Ho pun mulai terjadi. Fish Demon, seorang pria yang menyangkal meskipun berasal dari sekte Gunung Hua. Sepertinya ada orang yang bisa kita manfaatkan dengan baik di Kang Ho. Kita akan bertemu suatu hari nanti, gumam So Cheon. Sang autor lalu membawa kita ke Gunung Huang. Gunung Huang adalah salah satu gunung yang paling terkenal di dataran tengah. Pemandangan Gunung Huang sangat luar biasa, sampai-sampai bahkan jika menggabungkan semua 5 gunung besar, yaitu Gunung Tai, Gunung Hua, Gunung Heng di Shangji, Gunung Heng di Hunan, dan juga Gunung Song, itu masih tidak bisa menandingi keindahan Gunung Huang. Gunung Huang juga dikenal sebagai Unsan atau Gunung Awan. Itu karena gunung tersebut tertutup awan selama setengah tahun, dan membuat puncak gunungnya tampak seperti mengambang di awan. Pai Wangjai, markas dari 18 hutan hijau terletak di sini. Orang terkuat di hutan hijau, penguasa yang berdiri di atas puluhan ribu bandit di hutan hijau, pemilik Pai Wangjai, Hwang Kyung-mun. Aku tidak tahu apakah pengacau itu baik-baik saja. Semoga dia segera kembali setelah berkeliling dunia. Gadis itu tidak takut pada apapun. Bahkan putriku sendiri tidak mendengarkanku. Apa dia bisa dianggap sebagai bagian dari hutan hijau? Ucap si botak yang merupakan Hwang Kyung-mun. Tidak lama kemudian, seseorang datang menemuinya. Yun Cheong, apa yang terjadi? Tanya Hwang Kyung-mun. Kepala dari 5 rumah, termasuk pavilion air hitam telah meminta pertemuan, jawab Yun Cheong. Jika itu pavilion air hitam, apakah itu orang itu lagi? Tanya Hwang Kyung-mun. Yah, itu Jo Yun-san, jawab Yun Cheong. Apa kau sengaja membuat masalah? Jo Yun-san yang memulai dari bawah dan naik ke posisi kepala pavilion air hitam. Ketekunan dan kompetensi harus diberikan sesuai dengan itu, gumam Hwang Kyung-mun. Dia juga bertanya berapa lama lagi mereka akan tiba. Yun Cheong mengatakan mungkin dalam 3 atau 4 hari lagi. Apa tujuan mereka datang ke sini? Ini tentang kultus iblis, jawab Yun Cheong. Dia pasti pintar. Dia telah menemukan alasan yang bagus yang tidak bisa untuk kutolak, ucap Hwang Kyung-mun. Kita harus menemukan cara untuk melawan kultus iblis. Kita tidak bisa menolaknya, balas Yun Cheong. Jo Yun-san, jika bukan karena pemberontakan, aku akan memilihnya sebagai penggantiku, ucap Hwang Kyung-mun. Yun Cheong menanyakan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Hwang Kyung-mun mengatakan yang perlu mereka lakukan saat ini adalah mencari cara untuk melawan kultus iblis. Biarkan mereka datang, ucap Hwang Kyung-mun. Sementara itu, di suatu tempat di tengah hutan antah berantah, terlihat Damho, Jinbo, Haereong, serta Mukil Guang menikmati makan malam yang dihidangkan oleh Jinbo. Jinbo menyajikan ikan mas yang dipanggang untuk Mukil Guang. Menurutnya, itu akan sangat efektif untuk mengembalikan energinya. Mukil Guang juga tidak hentinya memuji masakan Jinbo yang tidak hanya memanjakan mulut, tapi juga mampu membuatnya memulihkan energi jauh lebih cepat. Jinbo hanya tersenyum dan tersipu malu terus-terusan dipuji setinggi itu oleh Mukil Guang dan juga Haereong. Ini adalah masalah besar bahwa aku benar-benar ketagihan dengan makanan adik Jinbo. Apa aku harus hidup dengan masalah ini seumur hidup? Ucap Il Guang. Jangan mengatakan hal-hal yang buruk, balas Jinbo. Mereka menghabiskan waktu makan mereka dengan canda tawa dan bahagia. Kakak, bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Tanya Haereong pada Damho. Mereka berdua lalu beranjak dari tempat duduknya dan berbicara sedikit agak jauh dari Jinbo dan Mukil Guang. Bolehkah aku tahu alasan mengapa kamu membantu kami? Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Tidak ada alasan bagi kakak untuk membantu kami. Risikonya sangatlah besar, tanya Haereong. Damho bukannya menjawab pertanyaan Haereong. Dia malah balik bertanya. Lalu, kenapa kamu memanggilku kakak? Tidak ada alasan. Kamu tidak terasa seperti orang asing bagiku, jawab Haereong. Yah, itu juga sama denganku, balas Damho. Ini sudah larut malam. Kamu harus pergi jauh besok.
Jadi istirahat dan tidurlah, ucap Damho. Haireong tersenyum dan mengiyakannya. Terlihat dari ekspresinya dia begitu bahagia. Meskipun dirinya belum menyadari bahwa orang yang dia sebut kakak di hadapannya itu adalah kakak kandungnya sendiri. Malam semakin larut. Jinbo dan Haireong juga telah tertidur pulas. Namun tidak dengan Damho dan Ilguang. Katakan padaku, ucap Damho. Apa maksudmu? Tanya Ilguang. Semuanya. Katakan semua yang kamu tahu, ucap Damho. Mukil Guang sejenak terdiam. Dia bingung ingin mengatakan apa dan harus memulainya dari mana. Itu situasi hutan hijau saat ini, ucapnya terbata-bata dan cukup gugup. Mukil Guang mulai mengoceh dan ceritanya pun tidak teratur. Dia bercerita begitu banyak. Mukil Guang bahkan berada di bawah tekanan besar. Itu hanya omong kosong yang keluar dari mulutnya. Namun, Damho tetap mencoba memilah-milah informasi penting yang berguna bagi dirinya. Kau kerja bagus. Istirahatlah, ucap Damho. Baik, terima kasih kakak, balas Mukil Guang. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Tanya Muil Guang. Panggil aku apapun yang kamu mau. Terima kasih kakak, balas Mukil Guang. Mukil Guang kemudian beranjak untuk beristirahat, namun tidak dengan Damho. Dia ke tepi sungai dan membasuh wajahnya. Dia mencoba menyatukan keseluruhan cerita dari Mukil Guang. Jika berdasarkan kisah yang diceritakan oleh Mukil Guang, situasi hutan hijau saat ini sangat rumit. Yo Yun San, dia bukan hanya bandit biasa kan? Tapi ya itu sudah cukup bagiku, gumam Damho. Malam yang cukup panjang bagi Damho untuk memikirkan semua situasi yang ada, hingga matahari telah muncul di pagi hari. Wahaha, Jinbo, sepertinya berat badanmu bertambah, ucap seseorang yang mengejek Jinbo. Temanku, bagaimana kabarmu? Ternyata dia adalah Cho Yunwon yang berhasil menemukan mereka. Cho Yunwon? Kakak, ucap Damho dan Jinbo. Kalau itu Cho Yunwon, maka kau berasal dari sekte 100 pertempuran kan? Apa kau berteman dengan kakak? Tanya Haireong. Sungguh setelah sekian lama tidak bertemu, kau masih saja bersikap jahat padaku, ucap Jinbo membalas ejekan Yunwon sebelumnya. Itu karena aku senang bertemu denganmu, balas Yunwon. Bagaimana kau menemukan kami? Tanya Damho. Sudah jelas ke arah mana temanku akan pergi. Tentu saja dengan sedikit otak, aku bisa menemukannya dalam waktu singkat, jawab Yunwon. Cho Yunwon lalu mulai berbicara serius kepada mereka. Dia menyampaikan kepada Damho bahwa sudah tidak akan ada lagi pengejar, jadi mereka tidak perlu khawatir. Damho menanyakan alasan kenapa tidak ada lagi yang mengejar mereka. Ini kacau. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kau lakukan. Kultus iblis. Mereka akhirnya muncul dengan kekuatan penuh. 300 prajurit yang berangkat untuk mengejarmu, semuanya dimusnahkan oleh satu orang, jawab Yunwon. 300 orang dibunuh oleh satu orang, ucap Damho yang juga sedikit terkejut. Sepertinya musuh-musuh kuat akan mulai bermunculan. Kira-kira bagaimana Damho akan menghadapi mereka? Apakah dia akan bergabung dengan aliansi Murim atau kembali ke sekte Gunung Hua? Ya, kalau itu ditanyakan pada Nara, tentu saja Nara harap Damho tetap berjalan sendirian dan tidak terikat oleh siapapun. Sebelumnya, Damho dibuat begitu terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh Yunwon. Dia begitu kaget mendengar 300 orang mati hanya dengan satu orang saja. Percaya atau tidak, itu benar. Lawannya adalah seorang ahli musik. Lebih dari 300 orang terbunuh dalam sekejap oleh serangan yang tak terduga. Dia membunuh semua orang dalam jarak 10 li dan hanya menyisakan satu orang untuk mengungkapkan identitasnya, ucap Yunwon. Siapa dia? Tanya Damho. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Cheon-san, Tenli Report. Tidak hanya itu, bahkan selama invasi sekte iblis sebelumnya, orang yang paling banyak menyebabkan kerusakan pada pihak ortodoks adalah monster yang menguasai musik. Aku yakin pria yang disebut Tenli Reaper menguasai teknik yang sama, ucap Yunwon. Socheon-san. Nama Socheon-san disebutkan dalam percakapan antara Yum Yu-geung dan Sim Mo-wul sebelumnya. Aku tidak yakin, tapi ada konflik internal dalam kultus iblis. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka harus menghentikan amukan pemimpinnya, gumam Damho. Itu tampak seperti menunjukkan kekuatan besar mereka. Tapi itu sama saja dengan menghina aliansi Murim.
Aku telah memanggil semua pengejar yang dikirim untuk mengejarmu. Sekarang invasi Sekte Iblis sudah menjadi kenyataan. Kami tidak akan memperhatikanmu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, aku harus kembali, ucap Yunwon. Apa kau akan melawan Sekte Iblis? Tanya Damho. Yunwon mengatakan kalau dia adalah murid dari Sekte 100 Pertempuran. Selain itu, masternya juga pasti sudah memimpin murid-murid Sekte 100 Pertempuran kalian Cimurim. Yunwon juga berpesan agar Damho harus tetap berhati-hati. Meskipun sekarang ketertarikan aliansi Murim pada Damho menurun karena Sekte Iblis, dunia Murim tetaplah masih berbahaya. Tentu saja, kamu juga hati-hati, ucap Damho. Hah? Kau menyuruhku untuk berhati-hati? Ucapnya yang cukup kaget mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Damho. Hahaha, aku tidak pernah menyangka akan mendengar itu darimu. Ya, jangan khawatir, aku Cho Yunwon. Kalau begitu, selamat tinggal, ucap Yunwon. Gendut, jaga dirimu. Aku tidak gendut. Kakak, sampai jumpa lagi, balas Jinbo. Mereka lalu saling mengucapkan perpisahan. Yunwon akan kembali ke aliansi Murim sementara Damho belum diketahui kemana tujuannya. Kita dibawa ke gunung Ainoi di Unam. Itu adalah gunung yang penuh dengan pelajaran. Gunung ini dalam dan terjal, sehingga sulit untuk dijangkau. Puncaknya selalu berkabut dan berawan, sehingga sulit untuk melihat seperti apa bentuk aslinya. Heavenly Flower Palace adalah sekte misterius yang terletak di puncak gunung Ainoi. Heavenly Flower Palace biasanya tidak ikut campur dalam masalah Kangho. Hanya ada sedikit interaksi dengan faksi Spear Fighter yang merupakan salah satu kelompok sastra lama dan memiliki musuh di Unnam. Secara tradisional, jumlah murid perempuan jauh lebih banyak daripada murid laki-laki. Oleh karena itu, sebagian besar istana ditempati oleh wanita. Seorang wanita sedang memperhatikan tanaman The Heavenly Flower yang akan segera mekar. Dikatakan bahwa Heavenly Flower adalah bunga yang turun dari surga. Betapa berharganya bunga kecil itu sehingga disebut sebagai bunga dari langit. Mereka mengatakan bahwa jika bunga surgawi mekar, maka akan membawa keberuntungan besar pula. Keberuntungan seperti apa yang akan mereka berikan kepada kita? Tanya wanita itu. Dia adalah putri dari Heavenly Flower Palace, Jang Hwagyong. Namun, sesaat kemudian dia merasakan adanya gelombang energi yang begitu kuat. Para murid kebingungan apa yang terjadi. Mengapa ada serangan tiba-tiba di Heavenly Flower Palace? Saat Jang Hwagyong keluar, dia telah mendapati para muridnya yang bertarung melawan orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada seorang pun di Heavenly Flower Palace yang boleh ada setelah hari ini. Bunuh mereka semua, ucap pria-pria pakaian hitam itu. Mereka menyerang membabi buta. Semuanya dibunuh tanpa belas kasih. Heavenly Flower Palace diserang tanpa alasan yang jelas sebelumnya. Hentikan! Siapa yang berani membuat kekacauan di Heavenly Flower Palace? Ucap Jang Hwagyong. Namaku Undu Guang. Ini pertama kalinya aku muncul di dunia. Jadi aku yakin kau belum pernah mendengarnya, ucap pria itu. Jang Hwagyong menanyakan apakah mereka memiliki dendam pada Heavenly Flower Palace. Undu Guang mengakui bahwa tidak ada dendam sama sekali. Pemimpin kultus bilang padaku kalau aku butuh pengorbanan yang sesuai untuk masuk, ucap Undu Guang. Sontak saja Jang Hwagyong menjadi kaget. Pemimpin kultus? Kau berasal dari Sekte Iblis, ucapnya. Aku Undu Guang, kepala aula tersembunyi Sekte Iblis. Aku akan menghapus Heavenly Flower Palace atas nama pemimpin kultus. Hancurkan Heavenly Flower Palace atas nama Sekte Iblis. Serbu ke dalam istana, perintahnya kepada para bawahannya untuk meratakan Sekte Heavenly Flower Palace. Jang Hwagyong bertanya-tanya apakah Sekte Iblis akhirnya mengungkapkan ambisi mereka. Dia mengatakan untuk tidak meremehkan kekuatan istana utama dan memberikan perintah untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Undu Guang mengatakan harus pada tingkat itu untuk disebut sebagai pengorbanan yang cocok untuk masuk ke anggota inti Sekte Iblis. Jang Hwagyong tentu saja tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hati. Terlebih lagi, Undu Guang merupakan orang dari Sekte Iblis. Jang Hwagyong mengerahkan semuanya untuk menghentikan Sekte Iblis menghancurkan Heavenly Flower Palace miliknya. Demon Subdaing Han, ucapnya mengeluarkan sebuah teknik andalan. Energi Ki yang membentuk beberapa telapak tangan besar melayang menyerang Undu Guang. Itu cukup bagus, ucap Undu Guang. Undu Guang tidak tinggal diam dan lalu mengeluarkan tekniknya untuk menyerang Jang Hwagyong. Kedua teknik itu berbenturan di udara, menimbulkan ledakan dan cahaya yang cukup menyilaukan. Jang Hwagyong kalah dalam pertukaran pukulan itu. Dia memuntahkan darah sementara Undu Guang terlihat baik-baik saja.
Kau tidak perlu terlalu marah karena banyak sekte ortodoks yang akan runtuh seperti Heavenly Flower Palace, ucap Unduguang. Hari itu, Heavenly Flower Palace dihancurkan oleh pasukan sekte iblis yang dipimpin oleh Unduguang. Bahkan kabar hancurnya Heavenly Flower Palace menyebar begitu cepat dan sampai ke Gunung Hua. Kang Ho benar-benar dihebohkan dengan berita hancurnya Heavenly Flower Palace. Bahkan Gunung Hua masih sulit mempercayai bahwa Heavenly Flower Palace dihancurkan dalam semalam. Meskipun Heavenly Flower Palace dikategorikan sebagai sekte mistik karena tidak terlibat dalam urusan dunia luar, mereka tetap saja sekte yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan sekte di dataran tengah. Yang Mung-in mengatakan akhirnya invasi sekte iblis menjadi kenyataan. Hari ini Heavenly Flower Palace, tapi besok tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi mangsa sekte iblis berikutnya. Yang Mung-in memerintahkan untuk memanggil semua murid yang dikirim ke aliansi Murim untuk kembali ke Gunung Hua. Dia juga menyuruh untuk memberitahu Sword Saint. Ini sudah waktunya untuk mengakhiri pelatihan tertutup itu, pikir-pikirnya. Sword Saint adalah pendekar pedang terbaik di sekte Gunung Hua. Untuk melindungi Gunung Hua dari invasi sekte iblis, kita membutuhkan kekuatannya, gumam Jang Mun-in. Salah seorang penatua lalu angkat bicara. Tapi, ada apa? Balas Jang Mun-in. Apa yang akan kau lakukan dengan Damho? Tanya penatua itu. Damho, Fish Demon. Bagaimana menurutmu? Tanya Jang Mun-in balik. Nama yang paling membangkitkan Kang Ho saat ini itu juga merupakan beban yang harus ditanggung. Selain itu, Myung Kyung yang baru-baru ini menjelajah ke Kang Ho dengan ambisi yang besar telah kembali. Myung Kyung mengatakan kalau dia telah kalah dari Damho dan memasuki pelatihan tertutup. Dampak keseluruhan dari serangkaian peristiwa pada sekte Gunung Hua sangat luar biasa. Oleh karena itu, setiap kali dua orang atau lebih berkumpul terjadi perdebatan sengit. Karena situasinya kritis, kita harus mengakui pengkhianat itu sebagai murid sekte Gunung Hua. Sementara orang lainnya tidak setuju. Aku tidak bisa menerima Damho karena tindakannya di Kang Ho, ucapnya. Semua pendapat mereka masuk akal. Bahkan para tetua Gunung Hua pun tidak bisa memutuskan dengan mudah. Bagaimanapun juga, kita harus menyelesaikan masalah dengan pengkhianat itu secepat mungkin, ucap salah satu orang di sana. Damho merupakan keberadaan yang terlalu panas untuk dirangkul dan sangat disayangkan jika dilepaskan. Itulah posisi Damho di sekte Gunung Hua sekarang. Jang Mun-in berpikir kalau tidak akan ada gunanya mereka berbicara satu sama lain tanpa henti di tempat ini. Hanya Hyunso yang bisa menyelesaikan semuanya. Kita butuh Un-gyung untuk menemukan Hyunso, gumam Jang Mun-in dengan wajah yang begitulah kawan-kawan. Mungkin karena sang otor juga muak lihat orang-orang sekte Gunung Hua, kita langsung dibawa ke Gunung Huang, tepatnya di lembah Giok. Terlihat pula di sana ada Haereong yang sedang disambut oleh seseorang. Orang tua itu mengatakan kalau nona mereka pasti habis kabur lagi. Dia mendengarnya dari rumor yang menyebar di sekitar Gunung Huang. Haereong menanyakan apa semuanya baik-baik saja di benteng penakluk. Tentu saja, siapa yang berani menyentuh benteng penakluk? Pemimpin juga sehat. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap orang tua itu. Dia lalu mengajak Haereong untuk kembali dan mengikutinya karena pemimpin begitu mengkhawatirkannya. Dan ya, ternyata ya kawan-kawan, Damho tidak kembali ke Gunung Hua dan memilih untuk mengantar Haereong ke Gunung Huang. Saat datang ke sini, Damho melihat dan mendengar banyak hal. Dunia jatuh ke dalam kekacauan saat sekte iblis mengambil langkah untuk maju ke garis depan. Meskipun menjadi seseorang yang memandang segala sesuatu dengan mata dingin, tapi Damho tidak hanya berhati dingin. Sesuatu telah berubah di dalam diri Damho. Meskipun tidak dapat ditunjukkan dengan tepat apa yang telah berubah, jelas bahwa ada sesuatu yang berubah. Damho sedikit bingung dengan perubahannya. Tapi, dia mencoba mengukir sebuah kalimat di dalam hatinya. Dengan hati yang kuat, badai yang dahsyat sekalipun bisa dihadapi. Tak peduli badai apapun yang datang, tidak akan pernah goyah. Damho mengira dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan masternya, Master Hyunso. Setelah menyelesaikan urusan di Gunung Huang, dia berencana untuk mengunjungi sekte Gunung Hua. Dia ingin bertemu dengan Master Hyunso dan berbicara dengannya. Damho ingin bertanya pada masternya bagaimana caranya hidup mulai sekarang. Kenapa seorang master begitu banyak minum? Kurasa aku bisa mengerti sedikit sekarang, gumam Damho. Kakak, panggil Jinbo. Lihatlah. Jinbo sepertinya sangat menyukai kakaknya. Kau sangat tertarik dengan cara kakakmu melakukan hal itu. Kau seperti adik kandungnya, ucap Haereong. Jinbo tersipu malu. Dia hanya bisa tertawa dan tersenyum kecil. Apakah itu benar-benar hebat? Tanya Haereong. Apa yang hebat? Tanya seseorang yang baru saja tiba.
Ceh, kau pengacau. Dasar anak nakal, ucap sang ayah yang baru saja tiba. Ayah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Haeryong. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku datang untuk menjemputmu karena kau sudah sampai di kaki gunung, tapi tak kunjung muncul walau sudah menunggu lama, ucap Hwang Kyung-mun. Haeryong hanya tertawa mendengar ayahnya yang mengomelinya. Melihat pemandangan hangat layaknya keluarga yang seharusnya membuat Damho merasa bahwa dia sekarang bisa menerima semua faktanya. Kamu bukan lagi Garyong, tapi Hwang Haeryong, gumam Damho. Hwang Kyung-mun menyadari kehadiran Jinbo dan Damho, lantas menanyakan siapa mereka pada Haeryong. Ah iya, orang itu adalah kakak Damho, si Fish Demon, jawab Haeryong. Fish Demon, seperti yang diharapkan. Fish Demon adalah master sejati seni bela diri, gumam Hwang Kyung-mun sembari memperhatikan Damho. Puncak dari seni bela diri, di mana seseorang yang telah mendaki puncak gunung yang tinggi dapat dengan mudah melihat puncak gunung lainnya. Damho tercermin di mata Hwang Kyung-mun sebagai seseorang yang sedang berdiri di puncak gunung lainnya, sebuah gunung yang kokoh dengan batu besar. Aku bahkan tidak tahu kalau ada tamu yang sangat berharga di sini, ucap Hwang Kyung-mun. Kakak, dia adalah ayahku, ucap Haeryong. Hwang Kyung-mun dan Damho saling berkenalan dan bertukar nama. Hahaha, senang bertemu denganmu. Suatu kehormatan bertemu dengan Dam Da-heok yang memiliki reputasi besar di Kangho. Aku tidak tahu bagaimana membalas budi padamu karena telah membawa putriku pulang dengan selamat. Ayo kita mendaki gunung. Aku punya minuman yang bagus dari tahun lalu, jadi layak untuk diminum bersama, ucap Hwang Kyung-mun. Kita lalu dibawa kembali ke Gunung Hua. Ada gua-gua yang terbentuk secara alami di Gunung Hua. Beberapa di antaranya terletak di tempat-tempat rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh murid-murid Gunung Hua. Gua Purple Crab Myrtle adalah salah satu dari tempat itu. Myung-kyung, warrior yang paling menjanjikan dari sekte Gunung Hua dan anggota 9 naga atau Kumuryeong. Keterkejutan karena warrior yang paling menjanjikan yang akan memimpin sekte Gunung Hua selama 30 tahun ke depan dihancurkan oleh tinju Damho sangatlah besar. Namun, keterkejutan yang dirasakan oleh Myung-kyung sendiri jauh lebih besar dari orang lain. Setelah kembali ke Gunung Hua, Myung-kyung mengasingkan diri untuk berlatih dan mengurung diri di dalam gua Purple Crab Myrtle. Dia terus berlatih di dalam gua itu hingga pada akhirnya dia mampu menguasai Blood Plum Blossom Sword dengan ekstrim. Blood Plum Blossom Sword yang diwariskan oleh masternya sangat sempurna. Sejak menguasai Blood Plum Blossom Sword, ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusinya dengan sempurna. Namun, bahkan setelah mengeluarkan Blood Plum Blossom Sword yang begitu sempurna, Myung-kyung benar-benar dikalahkan tanpa alasan oleh Damho. Perbedaan di antara mereka adalah keputusasaan dan haus darah untuk membunuh lawan mereka. Apa yang membuat tinju Damho begitu menakutkan adalah niat membunuh yang dikandungnya. Myung-kyung, aku mendengar laporan kalau kau dikalahkan, ucap Hyung-gum yang datang ke tempat latihan Myung-kyung. Dia hanya bisa tertunduk dan meminta maaf. Damho, apa anak itu benar-benar luar biasa? Tanya Hyun-gum. Myung-kyung masih tertunduk diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hyun-gum masih ingat dengan jelas anak pincang 12 tahun yang lalu. Anak yang dengan tegas menantang prasangkanya bahwa orang cacat tidak akan pernah bisa mencapai kehebatan. Hyun-gum masih mengingat setiap perkataannya waktu itu, ketika dia menolak Damho, ketika dia merendahkan Damho, dan ketika dia menghina Damho sebagai anak cacat yang tidak akan pernah bisa menjadi seniman bela diri. Pada waktu itu, Hyun-gum menanggapinya dengan dingin. Itu adalah sebuah tantangan bagi keyakinannya bahwa orang cacat tidak akan pernah berhasil dalam seni bela diri. Dia tidak pernah menyesali keputusan yang dia buat saat itu. Katakan padaku, apakah seni bela diri Damho benar-benar hebat? Tanyanya kembali pada Myung-kyung. Itu kuat. Seni bela dirinya memang kuat. Pokoknya dia kuat sampai kehadirannya saja sudah membuatku merinding, jawab Myung-kyung. Aku tidak mengerti, ucap Myung-kyung. Apa maksudmu? Balas Hyun-gum. Myung-kyung menoleh dan melemparkan wajahnya ke samping dan mengatakan, kenapa Anda tidak memilih dia sebagai muridmu? Ucapnya dengan penuh tanya serta kekesalan. Sontak saja pertanyaan dari Myung-kyung membuat Hyun-gum begitu terkejut. Kenapa Anda memilihku daripada dia? Tanyanya kembali. Muridku terguncang karena Damho yang kutinggalkan 12 tahun yang lalu. Muridku harus benar-benar sempurna. Hanya dengan begitu mereka bisa melanjutkan warisanku dan melindungi sekte Gunung Hua dari ancaman luar, gumam Hyun-gum. Kita lalu dibawa ke benteng penakluk.
Hwang Kyung-mon dan Hae-ryong berbicara tentang kejadian belakangan ini. Mereka mengatakan bahwa aliansi murim dan sekte iblis adalah kabar buruk. Namun kabar baiknya adalah karena sekte iblis, aliansi murim tidak akan memperhatikan mereka sementara waktu. Tapi pedang mereka semua akan menuju kepada kita suatu hari nanti. Itu benar. Hal ini sudah diulang beberapa kali, balas Hwang Kyung-mon. Hwang Kyung-mon menilai bahwa aliansi murim saat ini membutuhkan kambing hitam, dan hutan hijau adalah mangsa yang sesuai dengan selera mereka. Namun di sisi lain, dia juga cukup puas karena Hae-ryong tidak hanya sekedar bermain-main saja di luar sana. Apa ayah pikir aku akan menjadi anak kecil selamanya? Ucap Hae-ryong. Tidak peduli seberapa besar dirimu, kamu tetaplah seorang anak kecil di mata ayahmu, balas Hwang Kyung-mon. Yang terpenting sekarang, Fish Demon. Hae-ryong membawa seorang jagoan. Apa kau terlahir dengan takdir yang membawa pertumpahan darah? Atau apakah kau secara naluriah mencari tempat di mana darah ditumpahkan? Gumam Hwang Kyung-mon. Damho juga sedikit bertanya-tanya tentang sikap Hwang Kyung-mon padanya. Bentuk benteng, tata letak benteng, dan bahkan penempatan penjaga. Hwang Kyung-mon menunjukkan semuanya pada aku yang hanya orang luar. Apa itu berarti dia begitu percaya diri? Gumam Damho. Mukil Guang datang menghampiri Damho. Dia mengatakan kalau dia mendengar Damho sedang mencarinya. Tiba-tiba Damho menatapnya dengan begitu tajam dan dalam tanpa alasan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanyanya yang mulai gugup, tapi dia mencoba untuk tetap terlihat tenang. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau yang kamu ingin aku lakukan, beritahu saja aku. Tempat ini ada di tanganku, ucap Mukil Guang. Apa kau suka Hae-ryong? Tanya Damho. Sontak langsung memerah wajah dari Mukil Guang, kawan-kawan. Mukil Guang begitu malu. Wajahnya benar-benar menjadi merah merona. Itu adalah itu sesuatu, maksudku itu seketika dia menjadi linglung dan tak tahu harus mengatakan apa. Aku bisa tahu meskipun kau tidak mengatakannya. Jangan pernah berubah pikiran, ucap Damho dengan senyuman. Yah, tentu saja, balas Mukil Guang. Penampilan tidak penting, yang penting adalah hati seseorang. Mukil Guang memiliki hati yang teguh dan tidak goyah. Itu sudah cukup, gumam Damho. Si Damho ini berpikir kalau Mukil Guang itu jelek ya kawan-kawannya. Ya, itu sudah lebih dari cukup, ucap Damho. Kakak, balas Mukil Guang. Sang autor menarik kita kembali ke aliansi murim di pavilion milik sekte 100 pertempuran. Aku sudah memerintahkanmu melacak sekte iblis, tapi kau malah berteman dengan mereka. Hahaha. Yunwon tertawa lepas mendengar ucapan masternya. Tentu saja si master mengatakan apakah itu lucu. Baiklah. Mari kita dengar ceritamu. Jadi, maksudmu Fish Demon adalah temanmu? Tanya masternya. Entah bagaimana berakhir seperti itu, jawab Yunwon. Oh, ayolah. Untuk berpikir bahwa kau menyebut seseorang yang ditetapkan sebagai musuh publik oleh aliansi murim sebagai temanmu, ucap sang master. Master, maafkan aku, balas Yunwon. Baiklah, apalagi yang bisa kukatakan sekarang karena kalian sudah berteman. Namun ingatlah satu hal. Setelah kau memberikan hatimu, lakukan yang terbaik untuk temanmu tanpa penyesalan sedikit pun. Jang Il-san mengatakan akan banyak orang yang mati dan terluka. Namun Yunwon mengatakan bahwa bukankah mereka sudah mengalahkannya 30 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Yunwon begitu yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkannya sekali lagi. Namun tidak bagi Jang Il-san yang menganggap bahwa dirinya pada waktu itu hanyalah beruntung. Jang Il-san mengatakan pada Yunwon bahwa mereka sekte iblis jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. 30 tahun yang lalu, aku kehilangan lebih banyak darah daripada orang lain di garis depan dalam perang melawan sekte iblis. Mereka membantai begitu banyak orang. Di provinsiku, tidak pernah ada hari ketika darah mengering dan setiap hari kami bertempur dalam pertempuran sengit. Begitulah aku mendapat julukan pedang pembunuh iblis. Sekte yang didirikan oleh para prajurit yang mengikutiku saat itu sekarang menjadi sekte 100 pertempuran. Sekte iblis itu kuat. Kau harus lebih kuat, Yunwon. Kau harus lebih kuat dan melindungi sekte 100 pertempuran. Akan lebih baik jika keempat Divine Master bisa membantu kali ini juga, ucap Master Jang Il-sang. 4 Divine Master. Siapa 4 Divine Master itu? Gumam Yunwon yang bertanya-tanya di benaknya. Kita lalu diperlihatkan bandit air hitam, bandit emas,
bandit Phantom Thieves, dan bandit Azure Wave yang telah tiba di benteng penakluk di Gunung Huang. Apakah kau juga melibatkan bandit Azure Wave? Jo Yun-san, kau sangat banyak akal, ucap Hwang Kyung-mon. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yun Cheong. Meskipun waktunya tidak tepat, bukankah pertemuan ini juga sudah dijadwalkan? Jadi, siapkan ruangan untuk mereka, perintah Hwang Kyung-mon. Hahaha, sepertinya ada pesta yang berlangsung. Apakah ketua menyiapkan pesta karena dia tahu kita akan datang? Ucap para bandit dari air hitam. Para warga benteng penakluk terlihat panik dengan kedatangan bandit air hitam. Mengapa para pengacau itu datang? Sebaiknya hindari mereka, ucap mereka. Pemimpin dari bandit Phantom Thieves langsung menyapa Hwang Kyung-mon yang sejatinya memang adalah orang nomor 1 di hutan hijau. Begitu pula dengan Oh Jong-sam dari pemimpin bandit emas, serta yang lainnya menghampiri Hwang Kyung-mon dan menyapanya. Dan yang terakhir, Jo Yun-san menyapa ketua. Sudah lama kita tidak bertemu, Ketua Jo, balas Hwang Kyung-mon. Seharusnya aku lebih sering mengunjungimu. Maaf, sebaliknya aku akan menjagamu selama kau di sini, ucap Jo Yun-san. Aku menghargainya, balas Hwang Kyung-mon. Jo Yun-san, gumam Hwang Kyung-mon. Begitu pula dengan Jo Yun-san yang tertawa di benaknya. Hae-reong datang menghampirinya. Dia mengatakan bahwa sudah begitu lama tidak bertemu. Kamu terlihat seperti wanita dewasa sekarang. Kau sudah bisa menikah, ucap Jo Yun-san. Pemimpin masih lurus ke depan seperti biasa, balas Hae-reong. Kudengar kau berada dalam situasi yang buruk. Apa itu benar? Lalu, apakah kau kebetulan bertemu dengan Go Cheol? Tanyanya pada Hae-reong. Apa yang kau bicarakan itu tentang Tuan Guak? Aku tidak melihatnya, jawab Hae-reong. Jo Yun-san mencoba menanyakannya lagi, apakah Hae-reong yakin tidak bertemu dengannya. Hae-reong mengatakan bahwa dia memang tidak bertemu dengan Guak Go Cheol. Dia juga menanyakan mengapa Jo Yun-san bertanya tentang hal itu padanya. Itu karena beritanya sudah terputus sejak Go Cheol pergi ke Yuyang. Karena kau ada di Yuyang, itulah aku bertanya. Mungkin saja kau sudah tahu, tapi sudahlah, ucap Jo Yun-san. Kau benar-benar tidak tahu, gumam Jo Yun-san. Sesaat kemudian dia seketika merasa menjadi begitu takut dan cemas. Perasaan menyeramkan apa ini? Ini adalah pertama kalinya aku merasakan perasaan tidak menyenangkan seperti ini. Kenapa? Gumam Jo Yun-san. Dan ternyata di sana ada Damho yang sedang berjalan di hadapan para bandit itu. Para bandit itu bertanya-tanya suasana macam apa yang tiba-tiba ini. Wajah Damho begitu suram. Matanya tenggelam dan menjadi begitu gelap. Amarah serta niat membunuh dia tenggelam begitu dalam untuk sementara. Kakak, ucap Hae-reong menyapa Damho. Siapa kau? Tanya Jo Yun-san. Kurasa kau tidak ingat, jawab Damho. Apa? Balas Jo Yun-san. Apa kau mengenalku? Aku agak sedih, balas Damho. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Jo Yun-san. Aku ingat dengan jelas, balas Damho. Bawahan dari Jo Yun-san maju menghampiri Damho dan mendesak Damho untuk menjawab pertanyaan dari pemimpinnya itu. Dia terus mendesak Damho dan mengatakan mengapa Damho tidak menjawabnya. Namun, Damho tetap diam dan hanya tertawa. Apa kau tertawa? Tanya pria itu. Hae-reong berpikir untuk menghentikan keributan ini sebelum menjadi lebih besar. Semuanya berhenti. Dia Fish Demon, Damho, ucap Hae-reong. Sontak saja, semua bandit begitu kaget mengetahui pria di hadapan mereka adalah Fish Demon. Karena kau adalah tamu di benteng ini, tolong jangan kasar, ucap Hae-reong pada bawahan Jo Yun-san. Jo Yun-san juga sangat terkejut mengetahui bahwa Damho adalah Fish Demon. Terlebih lagi ketika Hae-reong mengatakan agar mereka menjaga sikapnya. Para bandit itu masih dalam keterkejutannya mengetahui Fish Demon ada di markas induk hutan hijau. Jika Damho benar-benar Fish Demon, maka dia adalah orang besar. Mengapa ada orang besar di tempat itu, pikir mereka. Mata hitam legam Damho tidak mencerminkan emosi apapun. Begitu dia melihat mata itu, jiwa Shin Chung tanpa sadar menahan napas. Jiwa Shin seakan membeku dan tidak bisa menggerakkan sama sekali tubuhnya ketika Damho melewatinya. Apa kau benar-benar Fish Demon? Sepertinya kau memang benar-benar adalah dia, ucap Jo Yun-san yang juga terlihat gugup. Kenapa Fish Demon datang ke desa pegunungan terpencil ini? Di mana tidak ada yang bisa didapat, tanyanya pada Damho. Apa benteng penakluk benar-benar sebuah desa pegunungan terpencil?
Bukankah itu sebuah penghinaan terhadap benteng penakluk dan Hwang Kyung-moon? Balas Damho. Itu, maksudku, Jo Yun-san dibuat tak berkutik dan benar-benar panik ketika Damho mengeluarkan pernyataan seperti itu. Namun Hwang Kyung-moon yang melihatnya hanya tertawa. Bicaramu cukup bagus, ucap Jo Yun-san. Aku bahkan lebih baik dalam menggunakan tinjuku. Apa? Balas Jo Yun-san. Apa kau mau berkelahi? Kau yang memulai perkelahian duluan, balas Damho. Hei, apa kau ingin mati? Ucap Jo Yun-san. Ini adalah markas besar hutan hijau, lanjutnya. Tubuh Jo Yun-san diselimuti oleh energi kinya. Dia bersiap untuk bertarung dengan Damho di tempat ini saat ini juga. Ada emosi di mata Damho saat melihat Jo Yun-san. Bagaimanapun, Jo Yun-san merupakan musuh yang tidak pernah dia lihat selama 20 tahun terakhir. Damho seperti akan mengamuk jika bertemu dengannya. Tapi Damho untuk saat ini dia tetap tenang. Nama palsumu tidak ada gunanya di sini, ucap Jo Yun-san. Haruskah kita mengujinya jika itu benar? Balas Damho. Jo Yun-san benar-benar dipermainkan oleh Damho. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berpikir akan kehilangan muka jika dia mundur karena momentum yang dilakukan oleh Damho. Akan tetapi, saat dia ingin mengeluarkan pedangnya, Hwang Kyung-moon langsung memanggilnya. Jo Yun-san, dia adalah tamuku. Dia menyelamatkan putriku dari bahaya. Tunjukkan rasa hormatmu. Dan makanannya juga akan jadi dingin. Tidak ada kata terlambat untuk makan dan bertarung, ucap Hwang Kyung-moon. Perkataan Hwang Kyung-moon membuat Jo Yun-san mengurungkan niatnya. Sebaiknya kau berhati-hati. Aku tidak akan mengampunimu kalau kau menghalangiku lagi, ucapnya. Sebaiknya kau perhatikan baik-baik pemandangan di sekitarmu. Kau harus mengayunkannya selagi kau masih hidup agar kau tidak menyesal setelah mati, balas Damho. Jo Yun-san benar-benar dibuat marah oleh provokasi yang dilakukan oleh Damho. Namun, dia juga tidak bisa bertindak sembarangan di tempat ini terhadap Damho. Hwang Kyung-moon menjamu mereka dengan sangat baik. Ada begitu banyak alkohol dan juga daging yang telah dihidangkan kepada para bandit itu. Ya. Kalau kalian kehabisan makanan, katakan saja padaku. Bahkan jika aku harus mencari ke seluruh gunung, ucap Hwang Kyung-moon. Para bandit itu berterima kasih kepada ketuanya. Mereka begitu bersenang-senang menikmati jamuan yang diberikan. Apa yang kau pikirkan? Lawannya adalah Fish Demon. Lupakan saja semuanya dan minumlah, ucap si ikat kepala kepada Jo Yun-san. Jo Yun-san disibukkan dengan pikirannya sendiri. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa Damho mengenalnya, sementara dia sama sekali tidak ingat. Sementara itu, Damho didatangi oleh bandit wanita sebelumnya. Jadi, pahlawan dunia ada di sini, ucapnya. Aku Lee Hai-hyun, senang bertemu denganmu Dam. Lanjutnya memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang wanita yang naik ke posisi pemimpin bandit Azure Wave, salah satu dari 18 hutan hijau dengan tubuh wanita. Tidak sedikit bandit hutan hijau yang kehilangan nyawa setelah tergoda oleh penampilannya. Tidak heran jika julukannya adalah ular iblis. Kau terlihat jauh lebih jujur ya, ucapnya. Dia mencoba untuk menggoda Damho, mendekati Damho, memeluknya dari belakang dan meraba tubuh Damho. Kau tak perlu terlalu waspada, karena aku menyukai dirimu, ucapnya. Bukan hanya mimpi untuk menguasai seluruh hutan hijau jika aku bisa melingkarkan pria ini selebar rokku, gumam Lee Gae-hun. Jika Damho tertarik, dia akan siap untuk pindah kapan saja. Namun sebaliknya, itu benar-benar sangat mengganggunya. Menyingkirlah, ucap Damho. Aku belum pernah melihat seorang pria yang membenci lenganku, ucap Lee Gae. Kau sepertinya tidak mengerti kata-kataku. Apa kau sedang bergairah? Balas Damho. Baumu seperti binatang saat kepanasan, lanjut Damho. Damho langsung menampar wajah Lee Gae-hyun yang membuatnya mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Suara tamparan yang begitu keras membuat bandit-bandit lainnya menyadari keributan yang terjadi antara Damho dan Lee Gae-hyun. Damho menamparnya sekali lagi yang membuat tubuh dari Lee Gae tidak bisa menahannya dan terlempar ke belakang. Tak peduli seberapa panasnya kau, pasanganmu tetap punya hak untuk menolak, ucap Damho. Lee Gae yang ditampar oleh Damho terkapar tak sadarkan diri. Itu membuat bandit-bandit Azure Wave menjadi marah. Mereka mengatakan kalau Damho sungguh berani menyakiti pemimpinnya. Damho telah menghina hutan hijau, ucap mereka.
Lindungi pemimpin kita. Tunjukkan padanya seperti apa hutan hijau itu, ucap mereka yang langsung melompat ke arah Damho. Haereong dan Jimbo yang melihat keributan tersebut tentu saja dibuat menjadi sedikit cemas. Damho mengepalkan tinjunya dengan kuat, bersiap untuk menghajar siapapun yang akan mendatanginya. Namun kali ini, bukan para bandit itu tujuan dari tinju Damho. Dia menghantam tanah menggunakan tinjunya dengan begitu kuat. Serpian tanah dan batu yang dihantam Damho sebelumnya berhamburan dan berterbangan mengenai orang yang maju mencoba untuk menyerangnya. Meskipun Damho tidak bertindak secara langsung menghajar mereka, tapi itu sudah cukup untuk menjatuhkan para bandit tersebut dan menyebabkan beberapa luka pada tubuh mereka. Mereka berjatuhan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Bandit-bandit lainnya tidak menyangka bahwa Damho berani bertindak demikian. Beraninya kau membuat keributan di hutan hijau, ucap Jo Yun-san. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang berani melangkah maju. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Damho tanpa izin dari Hwang Kyung-moon. Ketua, ada orang luar yang membuat keributan di benteng penakluk. Apa boleh dibiarkan begitu saja? Ucap pemimpin bandit Phantom Thieves. Hwang Kyung-moon menanyakan apa yang diributkan. Si ikat kepala mengatakan kalau Li Gai dihina. Itu merupakan dosa yang dibayar dengan kematian. Benarkah begitu? Ucap Hwang Kyung-moon dengan santainya. Itu benar. Sudah menjadi aturan di hutan hijau untuk memberi kembali sebanyak yang kau terima, balas si ikat kepala. Hwang Kyung-moon lalu mendatangi tempat itu. Jo Yun-san juga bertanya di benaknya apa yang akan dilakukan oleh Hwang Kyung-moon. Menurutnya, jika Hwang Kyung-moon membiarkan Damho, itu akan merusak otoritas seluruh hutan hijau. Kalau aku memainkannya dengan baik, itu seperti aku meniup hidungmu tanpa menyentuhnya, gumam Jo Yun-san. Ini adalah hutan hijau, ucap Hwang Kyung-moon. Yah, aku tahu, balas Damho. Dia adalah pemimpin bandit Azure Wave, salah satu dari 18 kelompok bandit hutan hijau. Yah, aku tahu. Aku adalah ketua dari 18 kelompok hutan hijau. Apa yang kau lakukan tidak lebih dari menodai wajahku. Yah, aku tahu itu, balas Damho lagi. Maksudku, semua orang tahu, ucap Hwang Kyung-moon. Damho hanya diam dan tidak membalas perkataan Hwang Kyung-moon lagi. Hwang Kyung-moon bergumam di benaknya. Meskipun dia mengetahuinya, tapi dia tetap membuat Li Gai seperti itu. Lucu. Aku tidak suka wanita jalang yang sedang marah dan meniduri siapapun, ucap Damho. Bahkan jika dia adalah seorang pelacur, dia masih bagian dari keluarga, balas Hwang Kyung-moon. Jadi, balas Damho, kalau kau melakukan kejahatan, kau harus membayar harganya. Ada penjara di belakang tempat ini. Tinggallah di sana selama 1 atau 3 hari, ucap Hwang Kyung-moon. Baiklah, ucap Damho yang sama sekali tidak keberatan. Bahkan semua yang dia lakukan sejauh ini seperti sesuatu yang sudah disengaja dan juga sudah direncanakan. Para bandit yang ada di sana tentu saja tidak menerima hukuman seperti itu diberikan kepada Damho. Mereka menilai bahwa Damho adalah orang yang menghina hutan hijau, dan ketuanya tidak boleh hanya melakukan hal seperti itu. Jadi, apa kalian ingin mengurusnya? Ucap Hwang Kyung-moon. Para bandit itu tentu saja terdiam mendengar ucapan ketua mereka. Kau tahu julukan teman ini kan? Fist Demon. Dia dikabarkan sebagai ahli bela diri terbaik di Murim. Aku sudah tua dan tulang-tulangku sudah berkarat. Bahkan aku mengeluarkan suara berderit setiap kali aku bergerak. Apa kau memintaku untuk melawan teman itu secara langsung? Kau bercanda, ucap Hwang Kyung-moon yang tersenyum tipis. Hwang Kyung-moon, rakun tua itu, berusaha keras untuk menghindari darah di tangannya, gumam Jo Yun-san. Kakak, kalau kau benar-benar ingin mengurung pelakunya di penjara, maka gunakanlah belenggu pengekang iblis, ucap Yun Cheong. Belenggu pengekang iblis? Hwang Kyung-moon dilema, apakah harus menggunakannya atau tidak. Itulah satu-satunya cara untuk menenangkan ketidakpuasan orang lain, ucap Yun Cheong. Pakai saja itu, ucap Damho sembari mengelurkan tangannya. Apakah itu cukup? Tanya Hwang Kyung-moon. Belenggu pengekang iblis adalah salah satu harta karun yang telah diwariskan di hutan hijau untuk waktu yang lama. Ditempa dari logam terkeras dan terberat yang ada, yang disebut besi 10.000 tahun dan beratnya mencapai 1 ton. Disebut sebagai pengekang terburuk karena begitu terkunci, itu akan membebani seseorang yang menggunakannya dan tidak akan bisa untuk melepaskannya.
Kau tidak boleh membukanya sampai ku beri izin. Baik, aku mengerti, balas bandit itu. Kau tidak akan pernah keluar dari aula penjara hidup-hidup, ucap Jo Yun San. Sepertinya kau masih belum mengingatku ya, balas Damho. Sebaiknya kau mengingatnya dengan cepat. Jika tidak, aku akan membuatmu mengingatnya, lanjut Damho. Aula penjara kecil yang terletak di tengah-tengah jurang yang penuh bahaya di sebelah utara Gunung Huang. Jalan masuk ke penjara terhubung ke jalan sempit yang hampir tidak memuat untuk orang dewasa. Jo Yun San adalah orang yang berbakti dan oportunis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia meninggalkan gunungnya dan datang ke Gunung Huang. Hanya untuk menemui Huang Kyungmoon, atau karena kebangkitan kultus iblis. Itu bukan alasan yang lucu. Orang seperti Jo Yun San tidak pernah bergerak dengan mudah. Sekali dia bergerak, dia harus mendapatkan hasil yang sesuai agar puas. Aku meletakkan tikar jerami untuk Jo Yun San, bahkan menyingkirkan diriku sendiri sebagai penghalang ambisinya. Yang harus kulakukan adalah menunggu, rumam Damho. Kita dibawa ke aliansi Murim, di mana mereka sedang memikirkan cara bagaimana mereka bisa menggunakan kekuatan aliansi Murim secara efisien. Pertama-tama, yang perlu mereka buat adalah organisasi yang mengawasi informasi. Itu bertujuan untuk memahami pergerakan sekte iblis. Oleh karena itu, mereka perlu terlebih dahulu memiliki sebuah informasi. Hanya dengan itu, mereka dapat merespon dengan cepat, ucap Nam Gongchang. Di dataran tengah, ada sekte yang membeli dan menjual informasi. Dan masing-masing sekte memiliki organisasi yang kuat, lanjutnya. Dan perlu diketahui pula bahwasanya Nam Gongchang saat ini menduduki posisi penasehat militer di aliansi Murim. Nam Gongchang menjadikan sekte pengemis sebagai contoh. Sekte pengemis memiliki informasi yang paling banyak, namun tidak ada orang yang menganalisanya secara akurat sehingga sering terbuang percuma. Sebaliknya, ada banyak informasi akurat di distrik Lampu Merah, tetapi ada banyak bagian yang terpisah-pisah yang tidak seluas sekte pengemis. Seperti yang diketahui oleh penasihat militer, menciptakan organisasi seperti itu dalam waktu yang singkat bukanlah tugas yang mudah, ucap Cho Myong yang menjadi wakil pemimpin aliansi Murim. Nam Gongchang menyarankan untuk menyerap sekte yang ada. Menyerap sekte yang ada? Apa itu mungkin? Tanya Defense Spear Nam Cheon San yang merupakan pemimpin aliansi Murim. Sekte pengemis begitu besar dan luas sehingga kita tidak bisa menyerapnya secara sembarangan. Selain itu, pengaruh sekte pengemis sebanding dengan pengaruh sekte bergengsi. Kau bisa meminta kerjasama, tapi kau bahkan tidak bisa bermimpi untuk menyerapnya. Berbeda dengan distrik Lampu Merah. Pertama, mereka tidak seperti sekte pengemis. Mereka tidak memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Itu karena itu adalah organisasi yang muncul secara alami yang dibuat oleh orang-orang kelas bawah untuk melindungi diri mereka sendiri. Kau bahkan tidak perlu menyerap semua distrik Lampu Merah. Cukup dengan beberapa pemimpinnya saja, ucap Nam Gongchang menjelaskan panjang lebar. Kembali ke benteng penakluk, di mana Li Gai yang sedang tantrum karena telah dipermalukan oleh Damho sebelumnya. Bajingan itu pasti mati. Aku akan membunuhnya. Aku akan memotong dagingnya, menggorengnya dengan minyak dan memberikan bola matanya kepada anjing. Apa yang salah dengannya? Menampar wajahku dan mematahkan lenganku. Dia begitu marah dengan Damho namun tak bisa melakukan apapun. Namun sebaliknya, Jo Yun San menganggap bahwa itu adalah hal yang baik. Li Gai tentu saja menjadi semakin marah. Menurutnya, apa yang menguntungkan ketika tangannya patah dan dipermalukan? Bukan seperti itu. Kau memenjarakannya. Jika dia hadir, kita harus menunda rencana kita, ucap Jo Yun San. Sikat kepala juga sependapat dengan Jo Yun San. Menurutnya, kehadiran Damho membuat tekanan dan kehadiran master-master lainnya menjadi tidak ada apa-apanya. Tidak semua orang tahu dampak seperti apa yang bisa diberikan oleh seorang master absolut dalam sebuah pertempuran, ucap Jo Yun San. Tentunya kau tidak berniat untuk meninggalkannya sendirian hanya karena dia di penjara, bukan? Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengikutimu, ucap Lee Gai-hyun. Jo Yun San tentu saja tidak akan diam dan pasti akan melakukan sesuatu terhadap Damho. Namun hingga saat ini, dia juga masih dipusingkan dengan pernyataan Damho yang mengatakan kalau dia mengenalnya. Dia pasti mengenalku. Masalahnya adalah, aku tidak mengenalnya, gumam Jo Yun San. Apa ada orang yang menyimpan dendam padaku? Masalahnya adalah mata, tatapan yang familiar itu. Anehnya, lukaku berdenyut-denyut begitu kencang.
Beralih ke Jinbo dan Haereong yang menemani Jinbo memasak. Dia begitu takjub dengan keahlian memasak Jinbo. Aku bahkan tidak bisa bernapas karena panas. Tidakkah kau lelah? Tanya Haereong. Jinbo mendengar kalau satu-satunya makanan yang diberikan kepada mereka yang dipenjara adalah bubur. Oleh karena itu, dia berniat memasakkan sesuatu untuk diantarkan ke Damho. Tidak mungkin kakakku bisa ceria setelah makan bubur seperti itu. Lagi pula, pria hanya bisa menggunakan kekuatannya saat perutnya kenyang, ucap Jinbo. Jinbo dan Haereong telah menyiapkan semua yang harus mereka bawa dan bergegas ke penjara di mana Damho dikurung. Haereong mengatakan kalau Damho pasti akan sangat menyukai makanan yang Jinbo masak. Dia juga menyuruh Jinbo agar berhati-hati karena akses jalan yang berbahaya. Namun di tengah jalan, mereka dihentikan oleh Jo Yun-san. Apa kau mengawasiku? Tanya Haereong. Mengawasi? Sungguh hal yang sangat pahit untuk dikatakan, balas Jo Yun-san. Haereong sejatinya bingung dan selalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Jo Yun-san, dia selalu cemas dan tidak bisa tenang. Apa itu yang kupegang? Jangan bilang kau akan memberikan makanan kepada tahanan, ucap Jo Yun-san. Satu-satunya makanan yang bisa diberikan kepada tahanan adalah makanan dari alam liar, dan tidak ada makanan lain yang bisa diberikan. Orang itu adalah penjahat dari 18 rumah hutan hijau lanjutnya. Jinbo adalah tamuku. Tolong jangan kasar, ucap Haereong. Tidak peduli, kau adalah putri kepala suku. Kau tidak bisa melanggar aturan, balas Jo Yun-san. Sejak kapan aturan bandit air hitam menjadi aturan seluruh hutan hijau? Tanya Haereong. Apa kau memihak penjahat sekarang? Balas Jo Yun-san. Jinbo bukan penjahat, tapi dia adalah saudara dari seorang penjahat, balas Jo Yun-san. Apa itu masalah? Tanya Haereong. Itu adalah masalah yang sangat besar, ucap Jo Yun-san. Haereong mengatakan jika itu tidak masuk akal. Namun Jo Yun-san bersikeras. Dia mengatakan masuk akal atau tidak itu bukan urusan Haereong. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh aturan hutan hijau. Mereka yang lahir dan dibesarkan di hutan hijau tidak boleh melanggar aturan hutan hijau. Kau tidak lahir di hutan hijau, jadi mungkin itu tidak masalah bagimu, ucap Jo Yun-san. Apa maksudmu? Aku lahir dan dibesarkan di hutan hijau. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Balas Jo Yun-san. Jo Yun-san selalu memiliki sikap seolah-olah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Jo Yun-san, dia selalu seperti ini. Dia selalu meremehkanku dan bersikap seperti orang yang punya rahasia. Oleh karena itu, setiap bertemu dengannya selalu tidak nyaman, gumam Haereong. Dia juga mengatakan apakah Jo Yun-san sedang mengejeknya. Ya, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa aku mengejek putri satu-satunya dari kepala suku? Terlebih lagi, kepala suku tampaknya dalam keadaan sehat, ucapnya. Apa itu berarti kau akan mengejekku jika bukan karena ayahku? Ucap Haereong. Kau terlalu berlebihan. Kau benar-benar tidak punya kesabaran, balas Jo Yun-san. Jika kau sudah selesai dengan kata-katamu, bisakah kau minggir? Aku dengar itu bukan aturan seluruh hutan hijau, tapi aturan bandit air hitam, ucap Jinbo. Jo Yun-san tentu saja terkejut karena Jinbo berani menyuruhnya menyingkir. Bagaimana kau? Aku harus membawakan kakakku makan, ucap Jinbo yang langsung memotong ucapan Jo Yun-san. Ini adalah rumah ketua, jadi bersikaplah sopan jika kau datang sebagai tamu, ucapnya. Wah, mungkin karena kau adalah saudara dari Fish Demon, makanya kau berani, ucap Jo Yun-san. Itu karena kau sama sepertiku, hanyalah seorang tamu, ucap Jinbo. Keren juga si Jinbo ini kawan-kawan. Setelah melewati perjalanan dan petualangan bersama sang kakak Damho, mentalnya benar-benar jadi. Dan itu juga yang membuatnya bisa melanjutkan perjalanannya mengantarkan makanan untuk Damho. Kakak, apa yang membawamu kemari? Tanya Damho. Tidak mungkin kamu bisa mendapatkan makanan yang layak di penjara. Hehehe. Dasar kamu anak nakal, balas Damho. Kakak, silakan makan. Terima kasih Jinbo. Jinbo mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya dia lakukan. Kamu adalah saudaraku, ucap Jinbo. Yah, itu benar, balas Damho. Damho tidak menunggu lama langsung membuka bungkusan itu. Dia memakannya dengan sangat lahap dan juga cepat.
Benar-benar tidak ada kakak yang seperti dia, gumam Haereong. Haereong menatap keduanya dengan haru. Melihat Damho dan Bang Jimbo sedekat itu membuat hatinya sangat penuh dengan emosi. Bahkan air matanya mengalir membasahi pipinya tanpa dia sadari. Dia merasa begitu bingung melihat kehangatan yang ada pada Damho dan juga Jinbo. Hingga saat dia menyadari air matanya yang sudah cukup banyak mengalir, wajahnya memerah karena malu dan langsung membersihkannya. Kenapa aku bersikap seperti ini? Kenapa? Kenapa? Gumamnya yang sangat bingung. Haereong berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu. Damho sejatinya menyadari apa yang dirasakan oleh Haereong dan seketika menghentikan makannya. Haereong, gumamnya. Seolah-olah kabut telah menetap di kepalaku. Sesuatu sepertinya muncul di benakku. Kenangan kabur di kepalaku. Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas karena seperti ada kabut yang menghalangi. Seorang gadis kecil, seorang anak laki-laki yang merawatnya, dan juga pasangan parubaya yang tidak dikenal. Itu sangat kabur. Aku bahkan tidak bisa membedakan wajah mereka. Tapi, kenapa ini begitu menyesakkan? Gumam Haereong. Dia jatuh pada lamunannya. Sekali lagi air matanya jatuh tanpa dia inginkan. Kenapa kamu berhenti makan? Apa makanannya tidak enak? Tanya Jinbo yang melihat Damho tiba-tiba saja berhenti makan. Damho merapikan dan membungkus kembali makanan itu lalu memberikannya pada Jinbo. Dia juga mengatakan kalau makanan itu sangatlah enak. Jinbo lalu bertanya untuk alasan apa dia berhenti makan. Ada yang ingin aku katakan padamu. Akan ada pertempuran besar. Kau tidak boleh mempercayai siapapun. Hanya percaya pada Haereong dan juga Ilguang. Katakan itu pada Ilguang juga, ucap Damho. Jinbo tidak menanyakan alasannya. Dia hanya mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakan Damho barusan. Karena Jinbo memahami ketika Damho sudah bersikap seperti ini, maka ada yang tidak beres. Udara di gunung bergejolak. Pertumpahan darah dimulai, gumam Damho. Wah, akhirnya ya kawan-kawan, mulai ada bayangan kenangan yang muncul di kepala Haereong. Apakah dia akan mengingat masa kecilnya bersama keluarganya dan pada akhirnya akan mengetahui bahwa Damho adalah kakak kandungnya. Dan inilah mengapa Nara katakan Damho itu sebenarnya pintar dan cerdik, bukan hanya perkara menciptakan jurus. Lalu apa rencana selanjutnya dari Damho untuk pembantaian yang akan terjadi? Kita tunggu di video selanjutnya. Dan juga ya Nara akui di antara channel yang kawan-kawan ikuti, pasti channel Ewako 13 ini yang paling menyebalkan dan juga tidak jelas. Ya maaf ya kawan-kawannya. Soalnya untuk beberapa alasan yang tak perlulah Nara sampaikan. Belum lagi gambar dari manualnya yang juga pasti sangat menjengkelkan. Tapi secara jalan ceritanya pasti keren dong. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.